Hari ini kita punya bahan yang sangat luar biasa. Betul. Kita akan menyintesis berbagai analisis literatur, bedah narasi, dan kajian psikologis dari mahakarya Keigo Higashino, The Devotion of Suspect X, atau Kesetiaan Mr. X. Sebuah buku yang legendaris. Sangat legendaris. Dan misi kita kali ini bukan untuk membahas siapa pembunuhnya. Kita dan juga para pembaca novel ini sudah tahu persis siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh sejak halaman-halaman awal. Iya, itu bukan misterinya. Bukan. Yang akan kita bongkar habis-habisan di sini adalah bagaimana mekanisme ilusi kejahatan itu diciptakan. Kita akan melihat langsung seberapa menakutkan, sekaligus menyedihkannya rasionalitas manusia ketika ia diperbudak oleh pengorbanan absolut. Nah, kisah ini justru meletakkan pelakunya tepat di depan mata Anda. Lalu penulisnya menantang Anda untuk menemukan celah dalam kebohongan yang dirancang oleh seorang jenius matematika. Wow, jadi ini benar-benar semacam studi kasus tentang manipulasi kognitif ya? Sangat. Ini adalah benturan ekstrim antara utilitarisme dan moralitas kemanusiaan. Oke, mari kita letakkan fondasinya terlebih dahulu untuk Anda yang mendengarkan. Segala kerumitan luar biasa ini bermula dari sebuah insiden domestik yang sangat biasa, tapi sangat menyedihkan. Ya, sebuah realita yang pahit. Kita diperkenalkan pada Yasuko Hanooka. Dia ini seorang ibu tunggal yang bekerja keras di sebuah toko bento, hidup tenang bersama putri remajanya Misato. Kehidupan yang damai, setidaknya sampai masa lalu mengetuk pintu. Tepat, mantan suaminya yang sangat manipulatif dan bisa dibilang parasit, Shinji Togashi, melacak keberadaan mereka. Togashi datang memeras uang, mengancam, dan ya, situasi di apartemen sempit itu akhirnya meledak. Meledak dalam arti yang sangat harfiah. Misato memukul kepala Togashi dengan vas tembaga. Murni untuk menghentikan siksaan fisik pada ibunya, kan? Benar. Dan Yasuko, yang didorong oleh insting primal untuk melindungi anaknya, dia mengambil kabel meja pemanas atau kotatsu dan mencekik pria itu hingga tewas. Astaga. Dan yang membuat saya merinding dari sumber yang kita baca, insiden itu digambarkan tanpa ada glamorisasi sedikit pun. Tidak ada sama sekali. Itu murni reaksi fight or flight, kepanikan, ketakutan, dan kekacauan total. Secara hukum, di detik Togashi menghembuskan napas terakhirnya, kehidupan Yasuko dan Misato sudah tamat, kan? Ya, secara logika, itu akhir dari cerita mereka. Polisi akan datang, dan mereka akan dipenjara. Tapi, narasi ini mengambil lompatan yang drastis ketika ada suara ketukan di pintu. Ketukan dari tetangga sebelah mereka, Tetsuya Ishigami. Nah, Ishigami ini bukan tetangga sembarangan. Sama sekali bukan. Dia adalah guru matematika SMA yang pendiam, muram, dan hidupnya tampak seperti garis lurus yang sangat monoton. Tapi semasa kuliah di Universitas Imperial, kemampuannya itu begitu melegenda, sampai ia dijuluki Buddha oleh teman-temannya. Julukan yang berat ya. Dan saat si Buddha ini masuk ke ruangan itu, melihat mayat di lantai, melihat kabel yang tercabut, dia anehnya tidak memanggil polisi. Dia tidak panik sama sekali. Otaknya itu langsung menyerap variabel-variabel di ruangan tersebut, merangkai logikanya dengan cepat. Dan dia dengan sukarela, tanpa dipaksa, menawarkan diri untuk membuang mayat tersebut sekaligus menciptakan alibi bagi Yasuko. Sebuah tawaran yang mengubah segalanya. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan psikologis yang sangat mengganggu buat saya. Mengapa? Maksudnya, mengapa seorang empiris yang hidupnya terikat pada rumus dan kepastian mau menjadi kaki tangan pembunuhan? Pertanyaan yang sangat wajar. Apakah ini murni karena dia naksir tetangganya, kayak cerita romansa biasa? Jika kita hanya menyebutnya naksir, itu sangat meremehkan kompleksitas psikologis seorang Ishigami. Analisis terhadap karakternya menunjukkan bahwa Ishigami ini hidup dalam isolasi emosional yang ekstrim. Jadi Yasuko itu bukan sekedar crush buat dia? Bukan. Bagi Ishigami, Yasuko adalah sebuah entitas yang secara tidak sengaja memberinya semacam jangkar eksistensial. Nanti kita akan bahas seberapa dalam akar keterikatan ini. Oke, jadi di momen insiden itu, dia tidak melihatnya secara emosional. Pada momen itu, Ishigami memandang situasi Yasuko sebagai sebuah persamaan matematika yang kehilangan keseimbangannya. Menyelesaikan masalah pembuangan mayat dan membuat alibi bagi dia adalah bentuk penerapan tertinggi dari kecerdasannya. Wow, jadi motifnya adalah devosi buta, di mana dia memposisikan dirinya semata-mata sebagai instrumen pelindung ya? Tepat. Instrumen pelindung yang digerakkan oleh logika absolut. Instrumen pelindung yang sangat mengerikan
kalau boleh saya tambahkan, karena cara dia melindungi Yasuko benar-benar mengeksploitasi titik buta dari sistem peradilan. Bagaimana tidak? Polisi tak lama kemudian menemukan mayat di tepi sungai Edogawa. Lama. Dan kondisinya sangat mengganggu. Wajahnya dihancurkan, ujung jarinya dibakar, pakaiannya setengah hangus di dalam drum, dan ada sepeda curian dengan ban kempes tak jauh dari sana. Detektif Kusanagi dari kepolisian mulai bekerja, mereka melacak sepeda itu lalu mencocokkan sisa sidik jari dengan sidik jari di kamar sewaan Togashi. Dan mereka berhasil mengunci identitas korban, kan? Mengkonfirmasi bahwa itu adalah Shinji Togashi. Ya, perhatikan mekanisme penyelidikan itu. Kusanagi dan timnya melakukan apa yang secara prosedural benar. Standar kepolisian lah ya. Betul. Namun, disinilah letak kejeniusan Ishigami. Dia tidak sedang berusaha menyembunyikan identitas mayat tersebut. Tunggu, maksudnya dia sengaja membiarkan polisi tahu itu Togashi? Tepat sekali. Dia justru sedang memanipulasi bias konfirmasi pihak kepolisian. Ishigami merancang tempat kejadian perkara itu seperti sebuah roti lapis petunjuk yang akan mengarahkan polisi pada kesimpulan yang sudah ia siapkan. Astaga, kayak pesulap yang menyuruh Anda melihat tangan kanannya yang bergerak cepat, padahal trik utamanya sedang terjadi di tangan kiri yang diam. Analogi yang sangat pas. Saat polisi menemukan kecocokan sidik jari di sepeda dan di kamar sewaan, mereka merasa puas. Otak mereka, yang secara alami mencari penutupan, langsung menyimpulkan kalau kasus identitas sudah selesai. Mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja menelan umpan itu secara utuh. Ishigami memberi polisi sebuah jawaban parsial yang memang sangat ingin mereka temukan. Dan ketika polisi merasa mereka berhasil memecahkan bagian pertama dari teka-teki itu, dengan keringat mereka sendiri, kewaspadaan mereka turun. Masuk akal, dan jebakan terbesarnya ada pada penentuan waktu kematian, ya kan? Otopsi dan bukti sepeda menunjuk pada tanggal 10 Maret. Iya, jadi polisi langsung mendatangi Yasuko dan bertanya, di mana Anda pada tanggal 10 Maret? Dan disinilah mahakarya dari alibi tersebut bersinar. Yasuko dan Misato memiliki alibi yang sempurna, namun tidak terlihat terlalu dibuat-buat. Mereka pergi ke bioskop, makan ramen, lalu ke tempat karaoke. Potongan tiket bioskop diselipkan secara natural di dalam pamflet film. Staf karaoke juga mengingat kedatangan mereka. Jadi setiap saksi dan bukti fisik untuk tanggal 10 Maret itu sangat solid. Kusanagi memiliki insting yang kuat bahwa Yasuko berbohong, tapi tidak ada satupun celah dalam alibi itu yang bisa ia kembus. Sistem prosedural kepolisian benar-benar menabrak dinding beton. Dan karena frustrasi, Kusanagi memutuskan untuk mengunjungi teman lamanya di universitas, yaitu Profesor Manabu Yukawa. Sang detektif Galileo. Betul, jenius fisika eksentrik yang sering membantu polisi. Awalnya dari yang kita baca, Yukawa sangat apatis terhadap kasus ini. Dia menganggap ini cuma kasus pembunuhan domestik biasa, membosankan dan tidak ada hubungannya dengan fisika atau fenomena alam. Tapi, begitu Kusanagi menyebutkan nama Tetsuya Ishigami, atmosfernya langsung berubah 180 derajat. Karena Yukawa sangat mengenal Ishigami, mereka berdua adalah raksasa intelektual di kampus mereka dulunya. Pertemuan Tembawi Kembala Yukawa dan Ishigami ini, menurut saya adalah pusat gravitasi dari seluruh cerita. Sepakat? Ini bukan lagi sekedar cerita tentang polisi mengejar penjahat. Ini berubah menjadi semacam peer review, ujian akademis yang mempertaruhkan nyawa manusia. Yukawa mewakili rasionalitas yang mencari kebenaran empiris, sedangkan Ishigami mewakili rasionalitas yang diarahkan untuk memanipulasi realitas. Interaksi mereka itu kalau Anda baca, tampak seperti nostalgia santai. Mereka berbicara tentang rumus matematika P sama dengan NP. Tentang bagaimana soal matematika bisa diselesaikan dari sudut pandang yang sangat berbeda. Iya, sekilas terdengar seperti obrolan nerd biasa, tapi sebenarnya itu adalah tarian intelektual yang sangat agresif. Saya juga sangat suka dengan analogi P sama dengan NP itu. Saat Yukawa bertanya, apakah lebih sulit menciptakan soal yang tidak bisa dipecahkan atau memecahkan soal itu sendiri? Maksudnya itu bukan sekedar basa-basi matematika kan? Itu adalah deklarasi perang dari Yukawa. Tepat. Dia pada dasarnya sedang berkata kepada Ishigami, aku tahu kau yang membuat soal ini dan aku akan memecahkannya. Keren banget. Dan Yukawa mulai memperhatikan detail-detail kecil yang dilewatkan oleh polisi. Hal-hal yang terlihat sepele. Misalnya soal penampilan. Yukawa tahu betul Ishigami itu sangat tidak peduli pada penampilannya semasa kuliah. Tapi saat Yukawa bergurau tentang rambut Ishigami yang mulai menipis,
Ishigami tampak sangat sadar diri akan usianya. Dia kayak tersinggung sedikit. Dan Yukawa juga melihat bahwa Ishigami mengambil cuti mengajar selama 2 hari. Fakta-fakta kecil ini membuat Yukawa merangkai sebuah kesimpulan yang gila. Kesimpulan bahwa Ishigami bukan hanya sekedar membantu membuang mayat, tapi dialah sutradara utama dari seluruh ilusi ini. Dan deduksi Yukawa ini mengarah pada sebuah pengungkapan yang sejujurnya benar-benar memutarbalikkan nalar kita sebagai pembaca atau pendengar. Oh, ini bagian di mana bulu kuduk saya benar-benar berdiri setiap kali membedahnya. Anda siap? Alasan mengapa alibi Yasuko untuk tanggal 10 Maret tidak bisa dihancurkan oleh polisi adalah karena alibi itu 100% nyata. Ya, pada tanggal 10 Maret, Yasuko dan Misato benar-benar pergi menonton film, makan ramen, dan pergi berkaraoke. Mereka tidak berbohong, mereka tidak melakukan kejahatan apapun pada hari itu. Tidak ada kejahatan sama sekali dari pihak mereka. Tunggu, mari kita cerna ini baik-baik. Jika Yasuko tidak membunuh Togashi pada tanggal 10 Maret, lalu siapa mayat yang ditemukan polisi di pinggir sungai itu? Inilah plot twist terbesarnya. Togashi yang asli sudah dibunuh pada tanggal 9 Maret di apartemen Yasuko. Dan Ishigami tahu kalau polisi mengusut aktivitas mereka di tanggal 9, Yasuko pasti akan tertangkap. Jadi, apa yang otak jenius ini lakukan untuk mengubah realitas? Dia menciptakan sebuah kembaran dari kasus tersebut. Kembaran kasus? Maksudnya, dia bikin kasus baru? Betul. Pada tanggal 10 Maret, Ishigami memburu seorang tunawisma tanpa nama. Seseorang yang sering dia amati di pinggir sungai dan ia juluki secara diam-diam sebagai si insinyur. Astaga. Dan dia membunuh pria yang sama sekali tidak bersalah ini. Iya, dia membunuhnya, lalu mendandaninya dengan pakaian Togashi, menghancurkan wajah dan sidik jarinya, lalu menyewa sepeda menggunakan identitas Togashi. Sebuah manipulasi variabel yang absolut dan brutal. Ishigami tidak hanya memindahkan lokasi atau menyembunyikan mayat. Dia memanipulasi elemen waktu dan identitas secara bersamaan. Dia menukar mayat Togashi dengan mayat si tunawisma. Dan dengan begitu, dia berhasil menukar waktu kematian dari tanggal 9 menjadi tanggal 10 di mata pihak kepolisian. Polisi membuang seluruh energi dan sumber daya mereka mencoba memecahkan soal tanggal 10. Padahal, seluruh premis tanggal 10 adalah ilusi belaka. Wow. Tapi tunggu, mari kita berhenti di sini sebentar dan melihat kompas moralnya. Karena jujur saja, ini adalah titik di mana saya sangat kesulitan bersimpati pada karakter Ishigami. Banyak orang merasakan hal yang sama. Tindakannya ini sering dibingkai sebagai pengorbanan cinta yang tragis. Tapi mari kita lihat dari kacamata korbannya. Ishigami melihat nyawa tunawisma itu sekedar sebagai roda gigi yang rusak, sesuatu yang tidak lagi memiliki nilai dalam struktur sosial. Dia memakai nyawa manusia sesantai seseorang mencoret angka 0 dalam persamaan aljabar. Persis. Jadi apakah kita benar-benar sedang membicarakan devosi cinta atau ini sebenarnya adalah utilitarianisme ekstrim yang melintasi batas sosiopati murni? Itu adalah kritik filosofis yang sangat valid terhadap karya ini. Tindakan Ishigami adalah contoh paling telanjang dari moralitas utilitarian yang dibawa ke titik ekstrim yang paling merusak. Di mana hasil akhir membenarkan segala cara ya? Ya, dalam kalkulasi dingin otaknya, satu nyawa yang ia anggap tidak berharga, yaitu si tunawisma, adalah harga yang sangat logis untuk dibayar demi melindungi nyawa yang berharga baginya. Yaitu Yasuko, dan yang membuatnya makin menakutkan adalah ketiadaan keraguan dari Ishigami. Tidak ada pergumulan moral saat ia mengeksekusi rencana itu. Empatinya tidak hilang, namun empati itu sangat terfokus hanya pada satu titik, sehingga dunia di luar Yasuko kehilangan nilai kemanusiaannya sama sekali. Sangat tragis, dan untuk memastikan bahwa nilainya tetap terjaga, Ishigami melakukan langkah penutup yang membuat saya kehabisan kata-kata saat membacanya. Langkah yang disebutnya sebagai endgame. Saat Yukawa semakin dekat dengan kebenaran, dan detektif Kusanagi mulai menekan Yasuko secara intens, Ishigami memutuskan untuk mengeksekusi langkah terakhirnya. Dia menyerahkan diri ke polisi. Tapi dia tidak mengaku membantu menutupi pembunuhan, kan? Tidak, dia menyerahkan diri dan mengaku sebagai pembunuh Togashi. Dan motif yang ia berikan sangat merendahkan dirinya sendiri. Dia mengaku sebagai stalker, penguntit gila yang terobsesi pada Yasuko. Dia merakit lapisan kebohongan lain di atas kebohongan pertama yang sudah rumit. Dia memberikan bukti-bukti palsu berupa buku hariannya sendiri yang sudah ia rekayasa. Ada juga surat-surat ancaman yang seolah-olah ia kirimkan untuk meneror Yasuko.
Ishigami dengan sengaja mengkonstruksi citra dirinya sebagai monster pencemburu di mata polisi. Dan yang lebih tragis lagi, di mata Yasuko sendiri. Dia ingin Yasuko merasa jijik padanya. Ini benar-benar membuat frustrasi. Maksudnya, dia mengurung dirinya di penjara secara harfiah dan metaforis. Dia memastikan Yasuko membencinya agar wanita itu tidak memikul rasa bersalah atau merasa berutang budi. Dia ingin Yasuko terus melangkah maju, mencari kebahagiaan dengan pria lain, seolah-olah pengorbanan berdarah itu tidak pernah terjadi. Ini adalah bentuk kontrol narasi yang luar biasa, tapi juga sangat menyedihkan. Namun, disinilah sistem logikanya mulai menemui celah yang tak bisa ditambal. Ya, kalkulasi Ishigami mungkin terlihat sempurna di atas kertas, tetapi ia melupakan satu variabel yang sangat tidak stabil. Apa itu? Dorami manusia, emosi manusia, dan beban untuk memasukkan variabel itu jatuh sepenuhnya ke tangan Yukawa. Sebagai ilmuwan yang memuja kebenaran, Yukawa berada dalam persimpangan yang sangat menyiksa. Mengungkap kebenaran berarti menghancurkan pengorbanan temannya yang paling brilian. Namun menyimpannya berarti membiarkan sebuah kejahatan ganda yang mengerikan terkubur selamanya. Pada akhirnya, Yukawa membuat pilihan yang berat. Dia tidak membawa bukti ini langsung ke polisi, sebagai gantinya dia pergi menemui Yasuko. Dan di sanalah Yukawa membongkar seluruh anatomi teka-teki ini kepada Yasuko, termasuk alasan terdalam mengapa Ishigami mau melakukan hal yang sangat gila ini. Iya, cerita masa lalu ini benar-benar memukul saya keras. Ternyata setahun sebelum kejadian, Ishigami sudah berada di titik nadir kehidupannya. Matematika yang menjadi satu-satunya alasannya hidup terasa sangat buntu. Depresi menelannya secara utuh, dan dia memutuskan untuk gantung diri di apartemennya. Bayangkan, tepat ketika lehernya sudah masuk ke dalam jerat tali gantung, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Bel pintu yang menyelamatkan nyawanya. Itu adalah Yasuko dan putrinya, Misato, yang baru saja pindah ke sebelah, datang untuk menyapa dan memberikan salam perkenalan. Sebuah interaksi sosial yang sangat sepele bagi Yasuko, sekedar formalitas tetangga baru, tapi bagi Ishigami yang sedang menatap kematian, senyum hangat mereka, mata cerah Misato, momen kehidupan yang sederhana itu menariknya kembali dari jurang. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang baru saja mereka lakukan hari itu. Sejak hari itu, eksistensi Yasuko dan Misato menjadi satu-satunya cahaya yang membuat hidup Ishigami kembali bermakna. Fakta ini membuat kita menyadari bahwa kesetiaan Ishigami bukanlah tentang hasrat untuk memiliki Yasuko. Bukan. Ini adalah bentuk balas budi yang absolut atas keselamatan nyawanya. Bagi Ishigami, mengorbankan masa depannya untuk wanita yang secara tidak sengaja menyelamatkannya adalah perhitungan matematis yang sangat masuk akal. Nilainya sepadan di mata dia. Tapi Yukawa tahu betul efek dari menceritakan kebenaran ini kepada Yasuko. Dan benar saja, reaksi Yasuko seketika menghancurkan seluruh rencana sempurna Ishigami. Iya, karena mengetahui bahwa seorang jenius telah membuang masa depannya ke tempat sampah, dan terlebih lagi, ada nyawa seorang pria tak bersalah yang telah dihilangkan hanya demi membelikan alibi untuknya, itu terlalu berat. Itu adalah beban moral yang melampaui batas kewarasan seorang Yasuko. Kita melihat benturan 3 jenis keadilan di adegan terakhir ini. Keadilan seperti apa saja itu? Pertama, keadilan Kusanagi yang kaku dan hitam putih berdasarkan hukum negara. Kedua, keadilan empiris Yukawa yang menuntut kebenaran diungkap mesti itu mendatangkan rasa sakit yang luar biasa. Dan yang ketiga, keadilan nurani Yasuko sendiri. Kebebasan fisik yang diberikan oleh Ishigami nyatanya menjadi penjara mental bagi Yasuko. Dia tidak sanggup hidup di atas altar pengorbanan yang dibangun dari darah dan masa depan orang lain. Itu membawa kita pada adegan klimaks yang mungkin merupakan salah satu penutup paling menyesakkan yang pernah saya pelajari. Benar-benar mematahkan hati. Saat Ishigami sedang digiring di lorong kepolisian, merasa lega karena yakin rencananya telah berhasil sepenuhnya, dan Yasuko aman, tiba-tiba Yasuko muncul. Yasuko berlutut di hadapan polisi, menangis terseduh-seduh, dan mengakui bahwa dialah yang sebenarnya membunuh Togashi. Dia memilih untuk menghukum dirinya sendiri. Dan reaksi Ishigami, ya ampun, dia meraung, bukan menangis biasa. Dia meraung seperti binatang yang terluka parah, seolah-olah jiwanya sedang dikoyak dari dalam. Semua pembunuhan, semua manipulasi jeniusnya, dan penyerahan dirinya menjadi debu yang sia-sia hanya dalam hitungan detik.
Raungan Ishigami itu melambangkan runtuhnya sebuah menara logika oleh kekuatan yang tidak pernah bisa ia pahami sepenuhnya. Kekuatan apa itu? Sunk-cost fallacy emosional. Ishigami percaya bahwa setelah menginvestasikan begitu banyak hal, pembunuhan kedua, karirnya, masa depannya, maka Yasuko secara logis harus mengambil kebebasan itu untuk membuat investasinya berharga. Tapi kan pikiran manusia tidak beroperasi dalam kerangka investasi ekonomi semacam itu ya kan? Terutama saat dihadapkan pada rasa bersalah yang begitu dahsyat. Tepat, empati dan rasa bersalah tidak bisa dikalkulasi pakai rumus apapun. Rencana Ishigami itu ibarat membangun jembatan berarsitektur paling sempurna yang pernah dikenal umat manusia. Strukturnya tak tertembus angin hukum, fondasinya tahan gempa interogasi detektif. Analogi yang indah. Tapi Ishigami lupa bahwa ia membangun jembatan luar biasa itu di atas tanah rawa emosi manusia. Sebongkar batu rasionalitas yang paling berat dan brilian sekalipun pada akhirnya akan tersedut dan tenggelam ke dalam lumpur rasa bersalah. Rencananya gagal total bukan karena polisi lebih pintar dan bukan karena otaknya kurang hebat, tapi karena hati nurani Yasuko tidak kuat menopang beban matematika Ishigami. Ini adalah pengingat yang menyayat hati bahwa kejeniusan intelektual memiliki batasan yang nyata ketika ia mencoba mendikte kodrat kemanusiaan. Sepanjang cerita, Ishigami memanipulasi ruang, waktu, benda mati, dan bahkan mayat manusia, seolah-olah mereka hanya sekumpulan angka di papan tulis. Namun pada akhirnya, ketidakmampuannya untuk memahami bahwa kebaikan hati dan penyesalan tidak bisa dipaksa masuk ke dalam sebuah rumus menjadi kejatuhannya yang paling fatal. Bagi kita yang membedah kasus ini meninggalkan sebuah pelajaran yang kelam tentang batas antara melindungi seseorang dan mengambil alih hak otonomi moral mereka. Memuja kecerdasan seolah-olah itu adalah kunci dari segalanya ya. Ya, selalu dianggap sebagai solusi mutlak. Namun, coba pikirkan ini. Bagaimana jika tragedi terdalam dari seluruh narasi ini bukanlah pembunuhan itu sendiri? Bagaimana jika penderitaan yang sesungguhnya adalah menyadari bahwa otak manusia yang paling brilian sekalipun, dengan kapasitas untuk memecahkan misteri alam semesta, tidak akan pernah dan tidak boleh pernah mampu mengkalkulasi atau memanipulasi kehendak bebas orang yang paling mereka cintai? Bayangkan sebuah kasus pembunuhan, di mana polisi, mereka tuh tahu pasti siapa pelakunya sejak halaman pertama. Sang pelaku ini sama sekali nggak bersembunyi loh. Iya, motifnya transparan banget kan? Benar. Motifnya begitu transparan, bahkan dia secara terang-terangan mengakui ke polisi kalau dia punya alasan kuat untuk membenci korban. Semuanya seolah udah selesai sebelum penyelidikan benar-benar dimulai. Tapi selalu ada tapinya kan? Nah, itu dia. Ada satu masalah besar. Hukum fisika mengatakan kalau sangat mustahil orang ini bisa melakukan pembunuhan tersebut. Dan kemustahilan fisik yang berbenturan dengan kepastian psikologis inilah yang bikin para detektif kepolisian bisa berakhir frustrasi. Atau bahkan, ya gila sih, tapi di sisi lain ini tuh taman bermain yang absolut banget buat sebuah pikiran analitis. Setuju banget. Makanya, selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita akan membedah anatomi dari novel misteri Salvation of a Saint atau Dosa Malaikat Mahakarya dari Keigo Higashino. Kita bakal menelusuri bagaimana sebuah alibi bisa dirakit sebegitu sempurna, menyelami psikologi sebuah pernikahan yang beracun, dan tentu aja melihat bagaimana logika dingin membongkar kejahatan jarak jauh. Sesuatu yang sangat khas dari seorang Higashino sih. Maksudku, dia tuh nggak tertarik buat bikin kita menebak siapa pembunuhnya, dia malah menantang kita. Menantang kamu yang lagi dengerin ini juga, untuk mencari tahu bagaimana pembunuhan itu bisa dieksekusi ngelawan hukum ruang dan waktu. Oke, mari kita mulai dari tempat di mana semua racun ini bermula, yaitu rumah tangganya. Kita punya karakter Yoshitaka Mashiba. Dia ini seorang CEO sukses di Tokyo. Sangat karismatik, tapi punya aura dingin yang mengintimidasi gitu loh. Karakter yang bikin merinding dari awal sih. Iya kan? Terus ada istrinya Ayane Mita. Nah, Ayane ini adalah seorang seniman selimut perca atau patchwork quilter. Dia elegan, terkenal, dan dari luar tuh terlihat seperti inkarnasi dari istri yang sempurna banget. Tapi kesempurnaan itu kan segera terbukti cuma sebuah proyeksi aja. Tepat sekali. Kalau kita melihat ke balik pintu rumah mereka,
Pernikahan ini sama sekali nggak dibangun di atas keintiman, apalagi komitmen emosional. Nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Waktu aku ngebaca detailnya, aku ngerasa ini tuh bukan sebuah pernikahan sih. Ini lebih kayak sebuah masa percobaan biologis yang diatur secara korporat. Masa percobaan biologis? Itu istilah yang pas banget. Iya, karena Yoshitaka pada dasarnya tuh kayak naruh stopwatch tak kasat mata di rahim istrinya. Pria ini bikin perjanjian pranikah yang sangat brutal loh. Jika dalam waktu 1 tahun Ayane nggak berhasil hamil, Yoshitaka bakal menceraikannya tanpa kompromi. Gila ya? Banget. Baginya, nilai seorang perempuan direduksi murni cuma sebagai alat reproduksi. Dan disinilah jurnal psikologi kriminal yang ditulis oleh Fiona Brookman yang ada di tumpukan sumber kita hari ini memberikan lensa yang sangat tajam. Profil Ayane ini bisa dibedah pakai apa yang disebut sebagai battered woman syndrome. Atau sindrom wanita babak belur kan? Benar, sindrom wanita babak belur yang dikombinasikan dengan tekanan psikososial yang ekstrem. Tunggu sebentar. Mari kita luruskan ini. Sindrom wanita babak belur. Tapi, dari semua ulasan dan ringkasan plot yang kita baca, nggak ada satu kalimat pun yang nyebutin Yoshitaka pernah ngangkat tangan atau memukul Ayane. Gitu. Nggak ada kekerasan fisik sama sekali loh. Nah, itu adalah asumsi yang sangat umum sih. Asumsi bahwa kekerasan tuh harus selalu ninggalin memar yang bisa dilihat secara medis. Padahal agak selalu gitu ya. Persis. Yang dijelaskan sama Brookman adalah bagaimana kekerasan psikologis bisa sama merusaknya, atau bahkan kadang lebih merusak. Tuntutan patriarki Yoshitaka, pandangannya yang secara eksplisit menganggap Ayane nggak berguna kalau nggak bisa hamil, dan tenggat waktu 1 tahun yang terus berdetak setiap hari, itu menciptakan penderitaan mental yang luar biasa. Kayak semacam distress konstan ya. Betul, Ayane tuh hidup di bawah ancaman bahwa eksistensinya, posisinya di rumah itu akan dihapus kapan aja. Oke, aku bisa memahami tekanan itu. Tapi bukankah Better Woman Syndrome tuh biasanya menjelaskan tindakan kekerasan yang sifatnya reaktif? Maksudku kayak seorang istri yang tiba-tiba ngambil pisau di dapur karena udah nggak tahan lagi pada saat itu juga. Kayak pembunuhan spontan gitu? Itu poin yang sangat kritis. Biasanya, sindrom ini emang menjelaskan kekerasan impulsif sebagai bentuk pertahanan diri. Tapi yang bikin kasus Ayane ini jadi anomali psikologis yang mengerikan adalah dia nggak bereaksi secara spontan. Oh, dia merencanakannya? Iya, dia menginternalisasi penderitaan itu dan mengubahnya jadi semacam perhitungan matematis. Pembunuhan di sini diklasifikasikan sebagai kekerasan ekspresif pelampiasan kebencian yang mendalam, tapi dieksekusi dengan tingkat presisi instrumental yang sangat dingin. Wow. Dan kebencian itu akhirnya mendidih, tepat setelah tenggat waktu 1 tahun itu berakhir kan? Yoshitaka, sesuai dengan klausul kontrak kejamnya, itu beneran mencampakkan Ayane. Tanpa belas kasihan. Tanpa belas kasihan sama sekali. Tapi dia nggak cuma menceraikannya loh. Yoshitaka dengan santainya ngumumin kalau dia udah punya wanita pengganti. Dan coba tebak siapa? Ini bagian yang paling bikin emosi sih. Banget. Penggantinya adalah Hiromi Wakayama, asisten dan murid Ayane sendiri yang ternyata udah mengandung anak Yoshitaka. Sebuah penghancuran identitas yang total banget buat Ayane. Dia dihancurin secara biologis karena nggak bisa hamil, terus diinjak-injak harga dirinya sebagai seorang istri, dan dikhianati secara profesional sekaligus personal sama muridnya sendiri. Ya ampun, itu tuh emang resep yang sempurna buat sebuah pembunuhan sih. Coba kamu posisikan dirimu sebagai Ayane sejenak. Kamu mendengar pengkhianatan ini, tapi kamu mengklaim ke orang-orang kalau kamu masih mencintai suamimu. Cinta yang toksik. Iya, ini cinta yang udah terinfeksi kan, yang bermutasi jadi keputusan buat mencabut nyawa, yang mana membawa kita pada akhir pekan pembunuhan tersebut. Sebuah akhir pekan yang menciptakan alibi paling nggak masuk akal dalam sejarah fiksi kriminal. Oke, mari kita bedah kronologinya nih. Garis waktu ini adalah kanvas utama dari teka-teki Higashino. Kita mulai di hari Jumat malam. Ada pesta makan malam di rumah keluarga Mashiba. Yoshitaka dan Ayane bertindak sebagai tuan rumah yang ramah, menjamu tamu. Dan Hiromi juga hadir di sana. Suasana yang pasti canggung banget di balik layar. Pasti dong. Terus keesokan paginya, di hari Sabtu, Ayane berkemas dan pergi ke Sapporo buat mengunjungi orang tuanya. Sapporo itu ratusan kilometer jaraknya dari Tokyo. Butuh penerbangan kan? Alibi yang sangat solid.
Ya. Nah, begitu Ayane pergi, Hiromi yang sekarang jadi selingkuhan resmi masuk dan menginap di apartemen Yoshitaka. Lalu, pada hari Minggu malam saat Hiromi kembali ke apartemen, setelah pergi sebentar keluar, dia menemukan Yoshitaka udah tewas di lantai ruang tamu. Akibat racun arsenik? Betul, racun arsenik yang tercampur di kopi yang baru aja diminumnya. Itu benar-benar sebuah paradoks yang mengunci polisi dalam ruangan tanpa pintu. Coba pikirin, Ayane adalah satu-satunya orang di dunia ini yang punya motif paling logis dan paling kuat buat ngebunuh Yoshitaka. Polisi juga langsung sadar soal ini. Karena ceritanya sangat jelas kan? Iya, tapi saat racun itu masuk ke tubuh Yoshitaka di hari Minggu, Ayane tuh secara fisik ada di Sapporo, ratusan kilometer jauhnya dari cangkir kopi itu. Dan di sisi lain, kita punya Hiromi. Dia ini satu-satunya orang yang ada di apartemen itu sepanjang akhir pekan. Dia bahkan yang menyeduh kopi di akhir pekan itu pakai air keran. Tapi, buat apa dia ngebunuh Yoshitaka? Nggak ada alasan sama sekali. Kan? Pria ini baru aja mau menikahinya, mengangkat statusnya, dan dia lagi ngandung bayinya. Hiromi itu sama sekali nol besar dalam hal motif. Jadi kita punya situasi di mana pelaku dengan motif absolut nggak punya kesempatan fisik, dan pelaku dengan kesempatan fisik absolut nggak punya motif sekecil apapun. Bikin pusing polisi ya. Tapi jujur nih, ada satu hal yang lumayan menggangguku dari sikap Ayane ini. Apa tuh? Kalau dia emang ngerancang pembunuhan ini sedemikian rupa, kenapa dia malah bersikap seolah-olah ngundang polisi buat mencurigainya? Maksudku, dia emang kooperatif ya, tapi dia secara terang-terangan bilang ke detektif, suami saya mencampakkan saya demi asisten saya. Iya. Bukan kayak seorang penjahat yang cerdas harusnya nangis histeris, nyembunyiin fakta perselingkuhan itu, dan pura-pura pernikahannya tuh baik-baik aja. Kenapa dia malah nyerahin motifnya di atas piring perak gitu loh? Salah satu ulasan dari blogbook Bucci yang kita baca pakai istilah yang sangat tepat buat ngegambarin ini, yaitu strategi overexposure atau paparan berlebih. Paparan berlebih? Maksudnya kayak sengaja menatap langsung ke arah matahari supaya polisi jadi buta gitu. Persis banget kayak gitu. Ayane sengaja nyerahin dirinya ke bawah lampu sorot investigasi yang paling terang. Dia bertindak layaknya malaikat yang berduka, namun sangat jujur. Kejujuran yang mematikan. Iya, dengan ngakuin motifnya secara langsung, dia bikin polisi jadi terobsesi sama dia. Insting alami seorang detektif kan pasti ngejar orang yang paling punya alasan buat ngebunuh. Udah pasti itu. Tapi Ayane tahu nggak peduli seberapa keras polisi membongkar hidupnya, mereka tuh bakal selalu nabrak tembok beton bernama alibi Sapporo. Mereka nggak akan pernah bisa membuktikan kalau dia yang menuangkan racun di hari Minggu itu. Oh, wow. Aku ngerti sekarang. Jadi kalau polisi sibuk menghabiskan semua sumber daya dan waktu mereka buat nyoba memecahkan alibi Ayane yang tak tertembus itu, mereka nggak akan punya waktu buat nekan tersangka lainnya. benar. Kebuntuan yang sengaja diciptakan ini sebenarnya adalah sebuah tameng ya. Ayane menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan buat ngelindungin Hiromi. Melindungi wanita yang ngerebut suaminya. Gila, ironis banget kan? Hiromi ini satu-satunya orang di TKP loh. Secara teknis, dia tuh tersangka paling logis kalau kita cuma ngelihat dari kedekatan fisik aja. Hancur ala interogasi dan jeratan hukum. Itu tuh manipulasi yang luar biasa cerdas. Tapi juga punya lapisan moral yang sangat kelam dan rumit sih. Ayane ngerancang labirin buat polisi, dan detektif senior di kasus ini, si Kusanagi, langsung tersesat di dalamnya. Kusanagi itu representasi dari kelemahan insting manusia yang bias. Dia nggak bisa misahin objektivitas dari daya tarik personal. Iya, Kusanagi ini bener-bener kehilangan arah loh. Dia ngelihat Ayane, ngelihat keanggunannya pas lagi bikin selimut perca, ngelihat ketenangannya, dan Kusanagi secara nggak sadar mutusin kalau wanita secantik dan seelegan ini nggak mungkin dong jadi pembunuh berdarah dingin. Untungnya ada partner juniornya kan? Nah, itu dia. Disitulah partner juniornya masuk, detektif Utsumi Kaoru. Utsumi tuh nggak terpesona sama sekali. Intuisinya teriak keras banget kalau Ayane tuh sang dalang. Tapi dia juga sadar kalau dia nggak bisa bawa perasaan ke pengadilan. Dia butuh mekanisme, dia butuh bukti fisik. Dan ketika Utsumi nyadar kalau pendekatan kepolisian konvensional itu gagal, dia akhirnya beralih ke seseorang yang melihat dunia bukan lewat lensa emosi manusia, melainkan lewat hukum termodinamika dan mekanika. Profesor Manabu Yukawa. Sang detektif Galileo. Pendekatan Utsumi ini luar biasa sih menurutku. Rasanya kayak
Bayangkan kamu lagi ngendarain mobil di jalan tol, terus tiba-tiba mesin mobilmu meledak. Kusana gitu tipe polisi yang bakal sibuk mewawancarai semua orang di jalan, nanya siapa yang punya dendam pribadi sama kamu. Sibuk nyari motif manusianya. Iya, tapi Utsumi malah manggil seorang insinyur mekanik buat membongkar ruang bakar, ngecek tekanan suhu, dan nyari tahu hukum fisika apa yang dimanipulasi sampai mesin itu hancur. Analogi yang sangat akurat sih. Bagi Yukawa, kebohongan, perselingkuhan, kecemburuan itu semua cuma kebisingan aja. Dia nggak peduli sama drama rumah tangga mereka. Dia cuma peduli sama fisika. Betul, dia cuma peduli sama elemen material di TKP. Kopi, suhu air, bubuk arsenik, dan sisa botol air minum. Dia ngebongkar pembunuhan ini sepenuhnya sebagai masalah engineering. Oke, terus gimana sang insinyur fisika ini membongkar trik sulap Ayane? Karena jujur aja nih ya, ngebunuh seseorang dari jarak ratusan kilometer pakai racun lambung tuh terdengar kayak fiksi ilmiah loh. Yukawa memulainya dengan observasi terhadap detail yang sangat mikroskopis. Sesuatu yang dilewatin gitu aja sama polisi biasa. Dia ngelihat pola kebiasaan. Berdasarkan diskusi dari sumber-sumber kita, ada 2 kebiasaan yang saling berbenturan di rumah itu. Kebiasaan apa tuh? Pertama, Yoshitaka tuh orangnya sangat arogan dan sok peduli kesehatan. Dia cuma mau minum air dari botol kemasan khusus. Dia nggak akan pernah nyentuh air keran buat minumannya. Oke, itu kebiasaan Yoshitaka. Terus yang kedua? Kebiasaan kedua ada pada Hiromi. Selama akhir pekan itu, Hiromi nyeduh kopi pakai air keran. Kenapa? Karena sebelum Ayane berangkat ke Sapporo, dia dengan nada keibuan dan sangat ramah menasihati Hiromi. Dia bilang, jangan buang-buang air kemasan suamiku buat nyeduh kopi. Pakai aja air keran, rasanya sama aja kok setelah direbus. Astaga, jadi Ayane memanipulasi Hiromi secara verbal supaya Hiromi aman. Iya. Dia tahu kalau Hiromi pakai air kemasan, Hiromi bisa aja tanpa sengaja ngerusak rencana besarnya. Atau yang lebih buruk lagi, Hiromi sendiri yang bakal mati. Ayane secara psikologis menyingkirkan Hiromi dari zona bahaya dong. Tepat sekali. Tapi deduksi fisik tentang bagaimana racun itu bisa ditunda memakan waktu yang lumayan lama buat dipecahin. Yukawa di labnya tuh sempat bereksperimen dengan teori yang sangat rumit loh. Teori kapsul itu ya? Iya. Dia mikirin kemungkinan kalau racun bubuk itu dimasukkan ke dalam kapsul gelatin tebal dan disembunyiin di dasar teko pemanas air. Teori awalnya adalah gelatin itu bertindak kayak timer biologis. Dia baru akan meleleh dan ngelepasin racun setelah air direbus berkali-kali selama beberapa hari. Teori kapsul waktu itu emang masuk akal sih. Tapi rasanya agak terlalu berisiko nggak sih? Kayak gimana kalau Hiromi merebus air lebih sering dari yang diperkirakan Ayane? Kan bisa berantakan. Nah, itu dia. Memang terlalu beresiko. Dan kebenaran yang akhirnya ditemuin Yukawa ternyata jauh lebih menakutkan karena kesederhanaannya. Bukan kapsul gelatin? Bukan. Nggak ada kapsul gelatin sama sekali. Racun arsenik itu nggak ada di dalam teko kopi. Racun itu ditempatkan dengan presisi yang mengerikan di dalam filter air. Di mesin penyaring air keran di dapur? Iya, persis di sana. Tunggu bentar deh. Coba jelasin mekanismenya ke aku. Kalau racunnya ada di filter air keran, kenapa Hiromi nggak mati pas dia bikin kopi pakai air keran di hari Sabtu dan Minggu pagi? Nah, inilah bukti kejeniusan Ayane yang benar-benar luar biasa. Racun itu emang dimasukin ke dalam jalur air keran. Tapi ingat, Ayane ini ratu di dapur itu. Selama berbulan-bulan dia yang memanajemen rumah itu. Ayane yang ngurusin filternya. Oke. Ketika Ayane bersiap pergi ke Sapporo, dia mengaktifkan perangkap itu. Tapi dia juga mastiin kalau di rumah tuh masih ada sedikit sisa air kemasan. Aku mulai nangkep nih gambarannya. Selama akhir pekan, Hiromi karena udah dinasihati sebelumnya pakai air keran. Tapi karena mekanisme dan letak arseniknya di dalam filter itu sangat kompleks, racun itu mungkin nggak langsung larut sepenuhnya dalam sekali pakai. Atau mungkin Ayane emang ngaturnya di saluran yang spesifik gitu loh. Tapi pemicu utamanya adalah Yoshitaka sendiri. Gimana pemicunya? Pada hari Minggu malam, Hiromi kebetulan lagi keluar rumah. Yoshitaka pengen minum kopi. Dia nyari botol air kemasan favoritnya, tapi Ayane udah mastiin kalau stok botol itu habis. Jadi Yoshitaka, pria arogan yang benci banget sama air keran ini, karena merasa malas dan lagi sendirian di rumah, dia nggak punya pilihan lain kan? Dia terpaksa pergi ke dapur, muter air keran yang udah dipasangi filter beracun sama istrinya, dan pada dasarnya menyeduh kematiannya sendiri. Sebuah kejahatan yang sama sekali nggak bergantung pada kehadiran fisik pelakunya loh. Kejahatan ini murni bersandar pada pemahaman psikologis yang mutlak tentang rutinitas si korban.
Ayane tahu pasti gimana suaminya bakal bereaksi ketika air botolannya habis. Coba deh, pikirin ini sejenak. Kamu bangun di pagi hari, jalan ke dapur, dan nyalain filter air keran atau mesin kopimu. Itu kan sesuatu yang kamu lakuin secara otomatis ya, tanpa berpikir panjang. Bayangkan ada seseorang yang pakai kepastian dari rutinitasmu yang ngebosenin itu sebagai senjata. Merinding sih. Dan ini memunculkan pertanyaan tentang tingkat kesabaran yang nggak manusiawi. Coba bayangin seberapa besar ketabahan yang dibutuhin buat menanam sebuah perangkat mematikan di rumahmu sendiri dan hidup berdampingan dengan perangkap itu setiap hari. Gila. Ini tuh bukan amarah yang meledak sesaat loh. Ini adalah desain kematian yang diukur dengan milimeter. Desain kematian yang sangat sabar ini sebenarnya juga tercermin dalam cara novel ini ditulis sih. Kalau kita nyelamin ulasan dari para pembaca dan kritikus dari tumpukan sumber kita kayak dari Steve Donohue, terus komunitas di Kompasiana, sampai kreator buku di Lemonade, novel ini ternyata lumayan mempolarisasi pembaca loh. Sangat mempolarisasi. Soalnya Higashino tuh pada dasarnya merombak total struktur misteri tradisional. Beda dari yang lain ya. Banget, jika Agatha Christie atau Arthur Conan Doyle seringkali ngasih kita whodunit misteri tentang siapa pelaku dari sekelompok tersangka, maka Salvation of a Saint ini murni adalah sebuah whodunit. Misteri tentang bagaimana caranya. Betul. Ini adalah iterasi modern dari konsep misteri ruang tertutup. Cuma bedanya, yang terkunci itu bukan pintu kamarnya, melainkan ruang di dalam pikiran pelakunya sendiri. Tapi, tahu nggak sih, dari semua deduksi fisika yang rumit itu, yang paling bikin aku terpukul justru waktu Higashino ngungkapin kepingin puzzle terakhirnya. Motif di balik motif itu loh. Apa yang disebut sebagai the real why. Ya lapisan paling bawah dari neraka yang dibangun sama Ayane. Polisi dan kita sebagai pembaca sepanjang waktu kan percaya banget kalau motifnya adalah perceraian yang kejam itu dan kecemburuan pada Hiromi. Tapi ternyata itu baru permukaannya aja. Motif aslinya jauh lebih gelap. Ini bagian yang paling mengerikan buatku. Racun arsenik yang disembunyiin di filter air itu, Ayane tuh nggak ngebeli racunnya di pasar gelap setelah dia diceraikan loh. Racun arsenik itu udah ada di tangannya selama bertahun-tahun. Ironisnya, itu adalah sisa racun yang persis sama dengan yang dipakai oleh sahabat karibnya, Junko, buat bunuh diri. Dan kenapa Junko mengakhiri hidupnya dengan racun itu bertahun-tahun yang lalu? Karena dia pernah punya hubungan sama Yoshitaka Moshiba. Dan Yoshitaka mencampakkan Junko dengan alasan yang persis sama karena Junko nggak bisa ngasih dia keturunan. Ya ampun, Yoshitaka itu bukanlah sekedar suami yang selingkuh ya. Dia ini beneran predator berantai yang secara sistematis menghancurkan nilai dan mental perempuan demi obsesi gilanya akan keturunan. Waktu aku nyadar ini, seluruh cara pandangku pada Ayane langsung berubah total. Dia nggak menikahi Yoshitaka murni karena cinta buta. Nggak sama sekali. Dia masuk ke dalam pernikahan itu berjalan di altar dengan racun milik sahabatnya yang udah meninggal itu tersimpan rapi di kopernya. Ini adalah bentuk pembalasan dendam yang tertunda. Ayane ngasih Yoshitaka waktu 1 tahun itu tuh bukan sekedar ngikutin tenggat waktu kontrak pranikah dari Yoshitaka. Terus apa dong? Itu adalah tenggat waktu yang Ayane berikan sendiri buat ngelihat apakah pria ini punya secercah kemanusiaan. Apakah Yoshitaka bisa mencintai seorang wanita lebih dari sekedar fungsinya sebagai inkubator. Wow. Dan saat Yoshitaka gagal membuktikan kemanusiaannya, saat dia ngulangin siklus kekejamannya dengan menyingkirkan Ayane dan membuahkan anak dengan Hiromi, Ayane nggak sekedar cemburu. Dia mengeksekusi hukuman mati yang sebenarnya udah dijatuhin sejak hari pertama pernikahan mereka. Ayane menjelma menjadi algojo bagi utang masa lalu sahabatnya. Narasi Higashino di sini sebenarnya nyembunyiin kritik sosial yang sangat tajam di balik kejeniusan fisika Yukawa. Kritik sosial soal apa tuh? Ada tragedi tentang ekspektasi sosial yang merumukkan, tentang peran gender patriarkis di mana perempuan itu selalu didevaluasi, dan seberapa ekstrim kompromi yang bisa dilakuin manusia ketika cinta dan kebencian bercampur jadi satu entitas. Jika kita menarik mundur lensa kita dari detail mikroskopis ini tuh maksa kita buat konfrontasi judul buku ini sendiri. Salvation of a Saint. Keselamatan sang malaikat. Kita kan sering diajarin kalau keselamatan atau salvation itu adalah tentang pembebasan yang suci ya. Tentang mengangkat seseorang dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Tapi di dunia Higashino, keselamatan ini berbau arsenik. Karena keselamatan yang dikasih sama Ayane itu sama sekali nggak suci. Terkadang tindakan buat nyelamatin seseorang mengharuskanmu buat berubah jadi monster. Ayane mengorbankan nuraninya,
ngehancurin sisa-sisa cinta yang mungkin masih dia miliki, dan dengan sengaja berjalan menuju kehancuran hukum. Semua pengorbanan itu buat apa? Semuanya demi nyelamatin nyawa Hiromi. Menyelamatkan bayi tak berdosa di dalam kandungan itu dari ancaman sifat Yoshitaka di masa depan. Dan secara spiritual, menyelamatkan kehormatan ingatan tentang Junko. Menyelamatkan kehidupan dengan cara merancang sebuah kematian. Ini tuh benar-benar paradoks moral yang nggak bisa dijawab dengan biner benar atau salah sih. Hukum fisika Galileo mungkin bisa memecahkan gimana air mengalir ngelewatin filter beracun itu. Tapi nggak ada satupun rumus matematika yang bisa memecahkan seberapa dalam lumpur emosi manusia. Dan justru di dasar lumpur yang gelap itulah, kebenaran dari sifat manusia bersembunyi. Seringkali mengenakan topeng seorang malaikat yang lagi berduka. Benar banget. Sebuah misteri ruang tertutup di dalam pikiran pelakunya. Nah, untuk menutup investigasi dan eksplorasi kita hari ini, aku pengen ninggalin kamu yang dari tadi dengerin obrolan kita, dengan satu pemikiran untuk direnungkan sendiri. Sebuah pertanyaan penting. Saat kamu melihat orang-orang yang kamu cintai dan kamu lindungi, apa yang sebenarnya kamu berutang pada mereka? Dan apakah perlindungan itu selalu berarti sebuah kebaikan moral? Bahkan jika itu menuntutmu buat ngelakuin sesuatu yang paling gak termaafkan di dunia? Sesuatu yang layak buat dipikirin malam ini. Pastinya. Terima kasih udah nemenin kami membedah teka-teki logika yang mencekik dan tragedi psikologis ini hingga ke akarnya. Sampai jumpa di penyelidikan materi kita yang selanjutnya. Dan ingat, tetaplah menjaga rasionalitasmu di tengah dunia yang tak terduga ini. Bagaimana kalau seorang fisikawan jenius? Maksudnya seorang ilmuwan yang seluruh hidup dan nafasnya tuh didedikasikan untuk fakta, data, dan logika absolut. Yang rasional banget gitu ya. Betul. Terus dia berhasil memecahkan sebuah kasus pembunuhan yang sangat rumit. Tapi kemudian dia justru memutuskan untuk berbohong pada polisi. Oh, wow. Itu aneh banget sih buat seorang ilmuwan. Kan? Apa coba yang bisa bikin seorang pencari kebenaran sejati malah memilih untuk menyembunyikan fakta tersebut? Sebenarnya itu tuh sebuah paradoks yang luar biasa indah. Karena kalau kita bicara soal sains, ya intinya kan mengungkap misteri, mencari jawaban yang pasti. Tapi di kasus yang bakal kita bahas ini, kita justru melihat bagaimana pemahaman yang sangat mendalam malah bisa bikin seseorang nyadar kalau ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan di dalam gelap aja. Nah, anomali inilah yang bakal kita bedah hari ini. Selamat datang di penelusuran mendalam kita, di mana kali ini kita akan mengupas tuntas plot dan makna filosofis dari novel misteri A Midsummer's Equation. Atau rumus kebenaran musim panas karya Keigo Higashino ya? Benar banget. Kita udah ngumpulin berbagai sumber nih, dari analisis karakter sampai ulasan mendalam untuk membongkar cerita ini. Misi kita adalah melihat gimana sains yang dingin, rahasia keluarga yang kelam, dan pengorbanan tragis tuh bisa berbenturan di satu titik. Dan ini pasti bakal relate banget buat Anda? Pasti. Kalau Anda pernah pegang rahasia yang rasanya terlalu berat, terlalu menyakitkan buat diungkap ke dunia, narasi ini bakal sangat mengusik pikiran Anda. Kita bakal mempertanyakan, apakah mengungkap fakta secara hukum itu selalu jadi tindakan yang paling bermoral? Pertanyaan yang super berat. Dan buat mulainya, mari kita bangun dulu deh panggung ceritanya di benak Anda. Coba bayangin sebuah kota resor pesisir bernama Harikov. Oke, Harikov. Tempat ini dulunya tuh primadona wisata musim panas yang indah banget. Air lautnya biru kristal, ombaknya tenang. Tapi sekarang, kota ini lagi ngadepin krisis identitas yang serius. Warganya terbelah jadi dua kubu. Kubu ekonomi ngelawan kubu lingkungan ya? Betul. Di satu sisi, ada proyek penambangan bawah laut namanya DSMEC yang didukung warga yang pengen kota ini bangkit lagi secara ekonomi. Di sisi lain, ada gerakan protes keras yang dipimpin sama seorang wanita muda bernama Narumi. Dia mati-matian pengen jaga kelestarian Laut Harikov supaya nggak dirusak alat berat. Ya, dan ketegangan di kota ini tuh bukan cuma latar belakang pasif aja. Harikov ini kayak metafora hidup buat ceritanya sendiri. Sebuah tempat yang punya keindahan luar biasa di permukaannya, Tapi lagi terancam oleh sesuatu yang masif dari dasar lautnya kan? tepat.
Nah, di tengah konflik komunal yang panas ini, Profesor Manabu Yukawa yang sering dijuluki detektif Galileo datang sebagai pembicara tamu buat proyek Desmek itu. Sang fisikawan jenius kita akhirnya masuk ke TKP. Iya, dan dalam perjalanannya ke sana di kereta, dia ketemu sama seorang anak laki-laki bernama Kyohei. Anak ini tuh keponakan dari pemilik Green Rock Inn, tempat Yukawa bakal nginep nanti. Pertemuan yang kedengarannya biasa aja ya awalnya. Awalnya, tapi interaksi mereka ini menarik banget. Oke, mari kita urai ini. Yukawa itu punya reputasi legendaris di kalangan pembaca kalau dia tuh sangat-sangat anti sama anak kecil. Oh, dia nggak tahu cara interaksi sama mereka kan? Boro-boro interaksi. Saking parahnya, kalau dia ada di dekat anak kecil yang emosional atau rewel, Yukawa tuh bisa stres fisik sampai muncul ruam atau gatal-gatal. Astaga, alergi anak kecil. Anomali biologis yang lucu sebenarnya. Banget. Buat Yukawa, anak-anak itu tidak logis, berisik, dan nggak bisa diprediksi. Tapi anehnya, Kyohei ini nggak memicu reaksi alergi tersebut. Menarik. Kenapa bisa gitu? Karena Kyohei ini anak kelas 5 SD yang cukup mandiri, mungkin sedikit apatis sama sekitarnya, tapi dia bisa ngerespons Yukawa kayak teman bicara biasa aja. Wah, buat seorang ilmuwan, pengecualian terhadap sebuah aturan mutlak itu pasti jadi petunjuk yang paling menggiurkan dong. Pasti. Dia mikir, tunggu, kenapa anak ini beda? Kyohei berubah jadi variabel baru yang harus dia pecahkan. Kedekatan mereka di penginapan tua yang dikelola paman dan bibi Kyohei, yaitu Shigehiro dan Setsuko Kawabata, ini tuh jadi semacam mata badai. Kelihatannya tenang padahal kekacauan besar lagi siap-siap ngehantam. Dan badainya beneran ngehantam besok paginya. Seorang tamu penginapan lain, pria bernama Masatsugu Tsukahara, ditemuin tewas di dasar tebing karang di pinggir pantai. Tsukahara ini bukan tamu biasa ya kan? Bukan, dia ini pensiunan detektif kepolisian dari Tokyo. Waktu ditemuin, dia masih pakai yukata atau pakaian tidur penginapan. Awalnya sih, polisi lokal nyimpulin kalau itu ya kecelakaan tragis. Kayak mungkin dia mabuk, jalan-jalan nyari angin malam terus kepleset dan jatuh gitu ya. Kelihatannya sih sederhana gitu, sangat masuk akal kalau cuma lihat sekilas. Tapi sains forensik kan nggak bisa dibohongin. Oh, pasti ada hasil autopsi yang bikin geger. Jelas, hasilnya mengejutkan banget. Tsukahara tuh sama sekali nggak meninggal karena benturan akibat jatuh dari tebing. Penyebab kematian resminya adalah, keracunan karbon monoksida. Tunggu, keracunan gas? Berarti seseorang bunuh dia di tempat lain dong? Betul, dan memindahkan mayatnya ke dasar tebing buat merekayasa seolah-olah itu kecelakaan maut. Nah, analoginya gini, bayangin kota Harikov ini kayak sebuah tong mesiu. Konflik ekonomi dan lingkungan udah bikin warga stres berat. Terus tiba-tiba ada mayat mantan polisi? Pertanyaannya, apakah kematian ini percikan apinya? Iya, tapi mari kita bicara soal fisika dasar bentar. Gimana ceritanya seseorang bisa mati keracunan karbon monoksida? Gas yang kita tahu cuma mematikan kalau numpuk di ruangan tertutup dan kedap udara. Tapi mayatnya ada di udara terbuka, di tepi pantai. Nah, ini kemustahilan fisik yang gila banget kan? Nggak masuk akal. Itulah yang langsung bikin insting ilmuwan Yukawa nyala. Karbon monoksida nggak bakal pernah bisa ngebunuh Anda di pantai yang berangin kencang. Artinya, Tsukahara pasti dibunuh di dalam ruangan tertutup. Dan satu-satunya ruangan tertutup tempat dia berada malam itu, ya kamarnya di Green Rock Inn. Tepat. Jadi pertanyaannya berkembang. Pertama, gimana si pembunuh bisa memompa gas mematikan itu ke kamar Tsukahara tanpa ketahuan? Dan yang kedua, yang lebih penting lagi, kenapa? Kenapa mantan polisi divisi pembunuhan dari Tokyo jauh-jauh datang ke kota resor yang sepi ini? Coba Anda bayangin, kita sekarang ninggalin pantai berangin itu dan masuk ke sebuah ruang arsip kepolisian di Tokyo yang temaram dan pengap. Karena ternyata nih, Tsukahara ke Harikov bukan buat liburan. Oh, dia lagi nyelidikin sesuatu. Dia ke sana untuk ngebongkar luka lama yang udah puluhan tahun terkubur. Jadi Tsukahara ini masih dihantuin sama sebuah kasus lama yang dulu pernah dia tangani sebelum pensiun ya? Kasus pembunuhan pramusaji klub malam. Benar. Waktu itu, seorang pria bernama Senba ditangkap. Dia langsung ngaku bersalah dan akhirnya dipenjara bertahun-tahun. Secara hukum sih, semuanya kelihatan udah selesai. Tapi insting detektifnya Tsukahara ngerasa ada yang mengganjal dari pengakuan Senba ini. Ada detail yang nggak sinkron. Dan pas dia menyelidiki diam-diam, rahasia yang dia temuin
benar-benar meruntuhkan segalanya. Rahasia apa tuh? Senba, pria yang membusuk di penjara itu, ternyata adalah ayah kandung dari Narumi. Narumi si aktivis lingkungan yang lagi berjuang di Harikov itu. Iya, dan ini beban emosional yang luar biasa dari ceritanya. Senba itu sebenarnya bukan pembunuhnya. Terus siapa? Bertahun-tahun lalu, pas Narumi masih belia banget, dialah yang secara nggak sengaja memicu insiden fatal yang menewaskan pramusaji itu. Ya ampun, jadi Senba. Senba, sebagai ayah yang lihat masa depan putrinya bakal hancur lebur, dia bikin keputusan absolut. Dia nelan kebenaran itu mentah-mentah. Dia ngorbanin kebebasannya, ngebiarin dirinya dicap pembunuh, supaya Narumi bisa hidup normal. Dia nyiptain kebohongan yang utuh demi anaknya. Wow. Narumi kan kemudian diadopsi sama Shigehiro dan Setsuko Kawabata, pemilik penginapan tempat Yukawa nginep itu. Betul, dan Narumi tumbuh besar tanpa pernah sadar kalau ayah kandungnya lagi nebus dosa yang nggak pernah dia lakuin. Dan ketika Tsukahara tiba di Harikov, mulai nanya-nanya dan ngendus masa lalu ini, Shigehiro pasti panik banget dong. Sangat panik. Shigehiro tuh sayang banget sama Narumi, kayak darah dagingnya sendiri. Dia tahu kalau Tsukahara balik ke Tokyo dan buka lagi kasus itu, masa depan Narumi bakal hancur. Pengorbanan Senba selama puluhan tahun bakal sia-sia. Makanya, buat ngelindungin rahasia itu, Shigehiro ngambil keputusan yang sangat brutal. Dia meracuni Tsukahara. Ini bikin saya mikirin sebuah analogi. Coba lihat ini kayak sebuah struktur bangunan tua. 3 orang dewasa, Senba, lalu Shigehiro dan istrinya Setsuko. Mereka bertiga jadiin diri mereka sendiri sebagai pilar-pilar penahan beban. Pilar penahan beban masa depan Narumi? Iya. Mereka rela retak, rela nanggung beban yang mustahil supaya atap bangunan di atas mereka nggak runtuh. Tapi, bukankah tindakan protektif yang ekstrem ini justru menciptakan lingkaran setan kejahatan baru? Maksudnya nge-cover kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar. Iya. Ngebunuh polisi demi nutupin kebohongan lama, itu radikal banget loh. Sangat radikal. Dan mereka ngebangun fondasi itu di atas pasir yang rapuh. Niat Shigehiro emang murni karena cinta seorang ayah. Dia pengen mutus rantai penderitaan anaknya. Tapi cara yang dia pilih, itu ngebawa kita ke misteri gimana dia ngebunuh Tsukahara. Dan disinilah tragedi sesungguhnya terjadi kan? Karena Shigehiro nggak ngelakuinnya sendirian. Sayangnya iya. Nah, ini dia. Gimana caranya Shigehiro mompak karbon monoksida ke kamar itu? Dan apa hubungannya sama Kyohei? Jadi Shigehiro manfaatin struktur tua penginapannya. Kamar Tsukahara itu punya sistem pemanas air yang cerobong asapnya terhubung langsung ke atap. Oke. Shigehiro tahu nih, kalau cerobong itu ditutup dari luar, gas buangan yang mematikan itu bakal berbalik arah dan mengenangi kamar Tsukahara. Tapi dia butuh alibi, jadi dia nggak bisa manjat atap sendirian saat itu. Jangan bilang dia... Iya, dia pakai keponakannya sendiri, Kyohei. Astaga, anak kelas 5 SD itu? Betul. Shigehiro nyuruh Kyohei buat naik ke atap dan naruh selembar kardus basah di atas cerobong asap. Alibinya apa ke anak itu? Shigehiro bilang, itu supaya percikan kembang api yang bakal mereka mainin di bawah nanti nggak masuk ke dalam cerobong dan micu kebakaran. Ya ampun, buat anak kecil itu kan kedengeran kayak instruksi keselamatan biasa ya. Kyohei nggak mungkin curiga. Nggak curiga sama sekali. Dia tutup ventilasi itu dan tanpa sadar, Kyohei melepaskan gas mematikan ke kamar Tsukahara. Itu sangat manipulatif sih. Dia pakai tangan anak kecil yang polos sebagai senjata pembunuhan. Coba bayangin kontrasnya. Di satu sisi ada Yukawa yang sepanjang hari nyoba nunjukin keajaiban dunia ke Kyohei lewat sains murni. Eksperimen roket botol air itu ya? Itu emang salah satu momen paling bersinar di cerita ini. Betul, Kyohei kan mabuk laut. Padahal dia pengen banget lihat dasar laut Harikov yang katanya kayak kristal bercahaya. Dan daripada nyerah, Yukawa majak Kyohei mecahin masalah itu pakai sains. Gimana caranya tuh? Mereka ngabisin waktu merakit roket botol air, ngitung trajektorinya, mastiin wadahnya kedap air, terus mereka nempelin ponsel pinter di roket itu. Roketnya ditembakin tinggi ke udara di atas laut, sambil ngelakuin panggilan video ke ponsel satu lagi di tangan Kyohei. Wow, pinter banget. Lewat layar itu, Kyohei akhirnya bisa lihat keindahan dasar laut dari atas. Di situ, Yukawa lagi ngajarin metode ilmiah. Dia nunjukin kalau sains itu alat untuk mencerahkan. Dan paradoksnya, di malam yang sama,
pamannya Kyohei manfaatin prinsip fisika yang sama-sama dasar, yaitu akumulasi gas akibat ventilasi tertutup, buat ngubah Kyohei jadi mesin pembunuh. Sains sebagai pencerahan versus sains sebagai alat manipulasi kegelapan. Gila. Shigehiro mungkin ngerasa tindakannya heroik buat Narumi, tapi dia jadiin keponakannya sendiri sebagai tumbal. Iya, dan disinilah dilema terbesar itu muncul. Disinilah bagian yang sangat menarik dan bikin saya berkonflik keras secara personal. Sebagai pengamat, kita lihat Yukawa, sang fisikawan rasional ini, akhirnya berhasil merangkai semua fakta. Dia tahu Shigehiro pelakunya. Dia juga tahu persis kalau Kyohei yang naruh kardus basah itu. Tapi esensi dari seorang ilmuwan sejati kan objektivitas mutlak ya, mengungkap kebenaran tanpa pandang bulu. Betul, seharusnya begitu. Terus kenapa Yukawa nggak langsung bawa semua temuan ini ke polisi? Nutupin bukti, apalagi metode pembunuhan, bukannya itu pelanggaran etika profesional tertinggi buat seorang pencari fakta? Kalau dipikir pakai logika murni, iya. Tapi Yukawa mulai nyadar kalau kebenaran mutlak tuh nggak selalu bawa keadilan yang manusiawi. Gimana maksudnya? Gini, kalau Yukawa nyerahin fakta itu ke polisi, prosedur hukum bakal berjalan kaku banget. Polisi harus nyatat persis gimana gas itu bisa masuk. Dan Kyohei bakal dipanggil. Pasti, Kyohei bakal diinterogasi, dan di titik itulah anak tersebut bakal nyadar kalau tangannya sendirilah yang ngebunuh tamu penginapan itu. Tunggu, saya masih agak sulit nerima ini. Bukannya keadilan buat korban, Shitsukahara juga penting ya? Nutupin fakta itu langkah yang sangat ilegal loh. Apakah masuk akal seorang fisikawan sekelas Yukawa ngebuang prinsip logikanya gitu aja? Coba Anda pertimbangkan beban psikologisnya deh. Rasa bersalah macam apa yang bakal ditanggung Kyohei? Bakal menghancurkan dia sih emang. Fakta itu bakal menghancurkan kewarasannya secara permanen. Dia bakal tumbuh dengan membenci dirinya sendiri. Disinilah letak batas dari apa yang bisa diukur sama sains. Hukum cuma nyari keadilan prosedural ya? Bener, tapi prosedur itu terlalu buta buat melihat kalau Kyohei ini murni dimanipulasi. Dia itu korban, tapi dokumen kepolisian bakal nge-labelin dia sebagai kaki tangan pembunuhan. Astaga, oke. Jadi, Yukawa pada dasarnya ngorbanin integritasnya sendiri demi nyelamatin kewarasan jiwa satu anak kecil. Itu kompromi moral yang berat banget. Ini transisi karakter yang masif loh buat Yukawa yang biasanya mendewakan logika. Sangat masif. Yukawa sadar kalau rumus termodinamika itu nggak ada gunanya kalau dipakai buat ngurai hati manusia yang lagi hancur. Tapi pertanyaannya, kenapa Yukawa tiba-tiba bisa seempatik itu? Pasti ada pemicunya dong. Ada trauma masa lalunya. Anda harus ingat apa yang terjadi pada Yukawa di novel sebelumnya, yaitu The Devotion of Suspect X. Kasus sahabat lamanya itu, si Ishigami. Betul banget. Di kasus itu, sahabat yang jenius matematika, Ishigami, juga ngorbanin segalanya. Dia nutupin pembunuhan dengan kejahatan ekstrim, murni demi melindungi wanita yang dia cintai. Dan waktu itu Yukawa milih buat bongkar seluruh alibi Ishigami atas nama kebenaran, kan? Iya, dan hasilnya hancur lebur. Pengorbanan Ishigami jadi sia-sia. Si wanita hancur oleh rasa bersalah dan akhirnya menyerahkan diri. Dan Yukawa, dia kehilangan sahabat terbaiknya. Semuanya kalah. Jadi trauma dari suspek X itulah yang ngehantuin Yukawa di Harikov? Tepat. Dia belajar lewat cara yang sangat menyakitkan. Kalau kebenaran murni itu nggak selalu menyembuhkan. Kadang, kebenaran justru menghanguskan sisa-sisa kehidupan yang ada. Dia nolak ngulangin tragedi Ishigami. Jadi, resolusinya gimana? Dia ngebiarin Shigehiro menyerahkan diri dan ngaku bersalah tapi dengan narasi yang dimodifikasi. Iya, sebuah narasi yang sepenuhnya menghapus eksistensi kardus basah dan Kyohei dari semua dokumen hukum. Wah, Yuaka ngintervensi supaya nama Kyohei bersih secara hukum. Tapi, dia nggak lantas pergi lepas tangan gitu aja kan? Enggak dong. Sebelum pergi, dia nemuin Narumi, si aktivis itu, dan ngasih sebuah beban baru. Sebuah misi. Misi apaan tuh? Yuaka ceritain kebenaran utuhnya ke Narumi. Tentang ayah kandungnya yang dipenjara, dan tentang ayah angkatnya yang sekarang juga bakal dipenjara. Oh, dia buka semuanya ke Narumi? Iya. Yuaka bilang gini, orang-orang ini udah mengorbankan seluruh hidup mereka supaya kamu bisa hidup. Sekarang, giliranmu.
kamu harus tetap hidup dan kamu harus mendampingi Kyohei. Karena kelak ya, Kyohei ini kan bakal beranjak dewasa. Ingetannya mungkin bakal ngerangkai detail malam itu, dan dia bakal sadar apa sebenarnya fungsi kardus basah yang dia taruh di atas cerobong itu. Persis. Saat memori itu kembali menghentak Kyohei suatu hari nanti, dia nggak boleh ngadepinnya sendirian. Narumi harus jadi pilar pelindung buat Kyohei, membalas apa yang udah dilakuin ayah-ayahnya buat dia. Gila, itu puitis banget. Dan sebelum Yukawa pulang, ada percakapan terakhir antara dia dan Kyohei yang menurut saya, adalah jantung dari seluruh penelusuran kita ini. Yukawa ngasih anak itu sebuah analogi matematika ya. Bener. Yukawa ngejelasin kalau di dalam sains, kadang ada masalah yang sangat rumit. Sampai-sampai manusia di masa kini itu belum punya kapasitas buat mecahinnya. Terus apa yang ilmuwan lakuin kalau mentok gitu? Mereka menunggunya. Mereka ngasih waktu sampai jenius berikutnya lahir. Lalu dia bilang ke Kyohei, setiap masalah pasti ada solusinya, tapi kadang kamu butuh waktu untuk tumbuh sebelum kamu bisa nemuin jawaban itu. Dan ingat, kamu nggak sendirian. Kapasitas Kyohei sebagai anak kecil kan memang belum sepadan ya sama beratnya tragedi malam itu. Jadi Yukawa ngasih satu-satunya hadiah yang rasional buat dia. Waktu. Waktu untuk mendewasa, sampai suatu hari nanti pikirannya cukup tangguh buat memproses realitas tersebut. Betul. Jadi, apa arti dari semua ini? Yukawa seolah menghapus papan tulis fisikanya dan nuliskan rumus kehidupan baru untuk Kyohei. Rumusnya adalah, luka masa lalu, ditambah waktu untuk tumbuh, ditambah pendampingan. Sama dengan penyembuhan. Iya, hidup tuh emang nggak sehitam putih vonis hakim ya. Keputusan Yukawa ngasih ruang buat Kyohei untuk tumbuh tidak didefinisikan oleh manipulasi yang jadiin dia senjata tanpa dia sadari. Bener banget. Amit Summers Equation ini emang jelas bukan sekedar kisah whodunit nyari siapa pelaku pembunuhan. Ini eksplorasi tentang limitasi sains, tentang seberapa berat sebuah rahasia bisa mencekik satu keluarga, dan betapa gelapnya jalan yang rela ditempuh orang tua untuk masa depan anaknya. Dan bagi Anda yang mendengarkan ini, pelajaran Yukawa ini tuh sangat aplikatif loh. Gimana tuh aplikasinya di kehidupan kita? Kalau Anda lagi kebentur masalah hidup yang luar biasa rumit, yang rasanya kayak nggak ada jalan keluar, jangan hancurin diri Anda dengan maksa nyari jawaban instan hari ini juga. Setuju. Terkadang Anda tuh bukannya kurang akal. Anda cuma butuh waktu. Beri diri Anda kelonggaran untuk tumbuh, sampai kapasitas jiwa Anda itu setara dengan beratnya jawaban yang Anda cari. Beri diri Anda izin untuk berproses. Dan untuk menutup penelusuran mendalam kita kali ini, saya tinggalkan Anda dengan satu pemikiran. Sains ngajarin kita untuk selalu nyari bukti yang benderang. Namun, mungkinkah penemuan paling revolusioner dari fisikawan jenius seperti Manabu Yukawa itu bukanlah sebuah teori di atas kertas? Terus apa dong? Melainkan kesadaran bahwa ada rahasia di dunia ini yang hanya bisa dipahami, dihormati, dan disembuhkan ketika ia dibiarkan terbungkus dalam kesunyian. Sebuah hal untuk Anda renungkan di bawah langit musim panas Anda sendiri. Coba Anda bayangkan situasi ini sebentar. Anda sedang berdiri di tengah kerumunan yang luar biasa padat. Musik menghentak kencang dari pengeras suara, warna-warni kostum parade memenuhi jalanan sebuah kota kecil bernama Kikuno. Suasana festival pada umumnya lah ya, pasti meriah banget. Bener banget. Ribuan orang bersorak merayakan festival musim gugur tahunan dengan euforia yang tumpah ruah. Perhatian semua orang tertuju pada pelampung raksasa dan arak-arakan yang melintas lambat di jalan utama. Tapi di balik semua kemeriahan itu, ada sesuatu yang sangat gelap terjadi kan? Nah, itu dia. Di saat yang sama, hanya berjarak beberapa belas meter dari pusat kebisingan itu, sebuah pembunuhan benar-benar sempurna sedang dieksekusi di dalam sebuah kamar yang terkunci rapat. Tanpa senjata tajam, tanpa suara tembakan. Jadi ibaratnya mimpi buruk buat kota itu. Seorang sosiopat yang selalu berhasil menertawakan sistem hukum kita. Persis, dia tewas meregang nyawa secara perlahan, sementara ribuan orang di luar kamarnya bernyanyi dan menari. Dan ironi terbesarnya, dari ribuan pasang mata yang memadati jalanan Kikuno hari itu, tidak ada satupun yang bersuara saat polisi datang mencari saksi. Kebenaran benar-benar dikubur hidup-hidup di bawah keheningan massal ya. Betul sekali. Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membongkar anatomi dari mahakarya misteri Jepang karya Keigo Higashino, Parade Senyap atau Silent Parade. Dan misi kita kali ini bukan sekedar menebak siapa pelakunya kan? Karena sejujurnya,
Di kasus ini, satu kota punya motif yang sama. Setuju. Kita akan fokus membedah bagaimana dan mengapanya. Kita mau mengupas batas abu-abu antara kegagalan sistem hukum dan keadilan jalanan yang diambil alih oleh warga biasa. Ini topik yang berat tapi sangat menarik. Untuk memahami kenapa komunitas warga biasa yang taat hukum rela berubah jadi sindikat pembunuh senyap, kita harus membedah akar frustrasi mereka. Semuanya berakar dari satu nama ya? Iya, Kanichi Hasunuma. Pria ini tuh bukan dalang kriminal brilian dengan organisasi bawah tanah atau semacamnya. Senjata utamanya justru disediakan oleh negara itu sendiri. Maksudnya hak konstitusionalnya? Betul banget, hak untuk bungkam. Di banyak sistem peradilan, termasuk Jepang yang jadi latar cerita ini, penegak hukum tuh sangat bergantung pada pengakuan tersangka untuk mengunci dakwaan. Terutama kalau bukti forensik di TKP-nya minim banget atau udah rusak ya? Tepat. Hasunuma mengeksploitasi celah ini habis-habisan. Saya jadi kepikiran satu analogi. Sistem hukum kita ini kan seringkali diibaratkan sebagai perisai anti peluru ya, dirancang untuk melindungi mereka yang lemah, mereka yang tidak bersalah. Masuk akal ya? Tapi dalam kasus Hasunuma ini, alih-alih melindungi korban, perisai itu justru dirampas. Dirampas dan dipakai oleh sang monster ini untuk menangkis semua serangan keadilan dari pihak kepolisian. Metafora yang pas banget. Dia menolak menjawab pertanyaan, menolak membenarkan, apalagi membantah. Dia cuma, duduk diam aja di ruang interogasi. Dan tanpa pengakuan itu, beban polisi jadi berat banget kan untuk membuktikan kesalahannya di pengadilan tanpa keraguan sedikit pun? Sangat berat. Dan strategi kebisuan absolut ini terbukti mematikan secara harfiah. Kita tarik mundur sedikit ke 23 tahun yang lalu. Ada gadis berusia 12 tahun, namanya Yuna Motohashi. Hilang. Dan Hasunuma jadi tersangka utamanya. Betul. Polisi punya petunjuk sirkumstansial yang kuat. Tapi ya itu tadi, tidak ada DNA, tidak ada senjata, dan tentu saja, tidak ada pengakuan. Hasunuma akhirnya melenggang bebas keluar dari kantor polisi. Gila, bebas gitu aja? Bebas. Dan dampak psikologis dari pembebasan ini jauh lebih destruktif daripada yang bisa dibayangkan. Ibu Yuna sampai tidak sanggup menerima kenyataan pembunuh putrinya bebas. Beliau akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Wow. Sebuah keluarga hancur lebur hanya karena hukum terikat oleh aturannya sendiri. Ironis kan? Dan seolah sejarah belum cukup kejam, mimpi buruk ini terulang lagi 3 tahun sebelum festival Kikuno itu. Kasusnya Saori Namiki ya? Iya. Gadis 19 tahun yang sangat populer dan dicintai di komunitasnya. Dia hilang tanpa jejak. Bertahun-tahun kemudian, sisa-sisa jasadnya ditemukan di rumah sampah, properti terbengkalai yang ternyata milik ibu tiri Kanichi Hasunuma. Polanya benar-benar terlalu identik untuk dibilang kebetulan. Polisi pasti menangkap Hasunuma lagi dong. Pasti, tapi apa yang terjadi? Dia memainkan lakon yang sama. Diam 1000 bahasa. Saya bisa bayangin rasa frustrasi Inspektur Polisi Shunpei Kusanagi. Dia kan detektif yang menangani kasus ini. Oh, beban psikologis Kusanagi itu berat banget. 2 dekada lalu, Kusanagi muda dan atasannya, Mamiya, terpaksa melepaskan Hasunuma di kasus Yuna. Sekarang, dia harus berhadapan lagi dengan seringai dingin Hasunuma di kasus Saori. Kusanagi pasti tahu persis pria di depannya ini monster. Secara insting, seluruh departemen tahu dia bersalah. Tapi di pengadilan, kata tahu nggak ada harganya tanpa bukti. Betul sekali. Dan luka batin Kusanagi, rasa muaknya melihat ketidakberdayaan sistemnya sendiri, itu benar-benar representasi dari kemarahan kolektif seluruh warga Kikuno. Apalagi Hasunuma dengan sangat arogan kembali ke Kikuno. Setelah dibebaskan, dia jalan di jalanan yang sama dengan keluarga korban, makan di restoran yang sama, dia bahkan menuntut ganti rugi atas penangkapannya. Itu benar-benar kayak sengaja menginjak-injak duka mereka kan? Iya. Ketika hukum berubah jadi dinding beton yang melindungi predator, wajar kalau warga mulai merasa frustrasi dan amarah mereka mendidih. Tapi pertanyaannya, kalau mereka tahu main hakim sendiri secara fisik bakal bikin mereka dipenjara, apa yang mereka lakukan? Mereka membalas dengan mata uang yang sama. Di hari festival parade itu, warga menciptakan keadilan mereka sendiri, bukan dengan senjata api, tapi dengan konspirasi kebisuan massal. Sindikat main hakim sendiri ini sangat terorganisir kan? Sangat. Dan anggotanya itu pilar-pilar komunitas itu sendiri. Ini bukan preman jalanan. Betul. Kalau kita lihat dari sumber material kita, duka ini benar-benar menyatukan lintas generasi.
Ada Masumura, paman dari Yuna, korban pertama, yang jadi inisiator karena dendam 23 tahun. Terus ada Yutaro Namiki, ayah Saori, yang dukanya masih sangat mentah. Iya, dan Naoki Kura, mentor musik Saori, yang merasa kehilangan murid terbaiknya. Belum lagi Tojima, sahabat Yutaro, yang otaknya sangat logis. Dia ini yang bertindak sebagai arsitek logistik operasi ini. Mereka semua punya peran masing-masing. Dan strategi mereka ini luar biasa. Ngomong-ngomong soal strategi, ini ngingetin saya pada satu momen sejarah nyata yang sangat kuat, yaitu Parade Potes Senyap Negro tahun 1917 di New York. Oh, yang protes rasial itu ya? Betul, saat itu ketidakadilan dan kekerasan terhadap warga kulit hitam dibiarkan begitu saja oleh aparat. Belasan ribu orang akhirnya turun ke Fifth Avenue, mereka berbaris rapat, tanpa spanduk, tanpa teriakan, hanya keheningan total. Dan keheningan itu justru ngasih teror psikologis yang jauh lebih mencekam buat penindas, kan? Persis, warga Kyokyono tuh mengadopsi kekuatan diam ini. Ribuan warga di jalanan saat festival menjadi alibi baja yang mustahil ditembus polisi. Karena kebisuan kolektif saat festival, ini punya fungsi ganda. Secara filosofis, ini protes keras, musti tidak percaya pada polisi. Seakan bilang, kalian gagal melindungi kami, sekarang kami nggak akan bantu kalian. Benar. Dan secara teknis penyelidikan, ini mimpi buruk buat polisi. Tojima pinter banget. Dia nggak perlu ngasih tahu ribuan orang tentang rencana pembunuhan. Kalau ngasih tahu ribuan orang, pasti bocor dong rencananya. Nah, makanya, dia cuma perlu menciptakan situasi di mana semua saksi potensial punya alasan sah untuk fokus ke satu titik, yaitu parade. Jadi, wajar kalau nggak ada yang merhatiin apa yang terjadi di kamar Hasunuma. Tapi tunggu dulu, saya mau sedikit menantang ide ini. Coba Anda dan pendengar pikir dengan kacamata forensik modern. Saya ngerti warga tutup mulut, tapi bukankah kebisuan massal itu sendiri justru bertindak kayak pengakuan bersalah yang sangat keras? Maksudnya, polisi langsung curiga gitu. Iya, kalau Kusanagi menginterogasi 50 orang di depan gedung Hasunuma, dan semua ini ngasih jawaban seragam, saya nggak lihat apa-apa, saya cuma nonton parade. Polisi kan pasti ngimpulin mereka nutupin sesuatu. Kenapa polisi nggak langsung neken saksi-saksi kunci ini? Pertanyaan yang bagus banget. Kusanagi emang sadar ada konspirasi, tapi masalahnya balik lagi ke kelemahan hukum. Insting polisi, kalau warga berbohong itu nggak bisa dijadikan dasar surat perintah penangkapan. Oh, karena butuh bukti konkret ya? Betul. Untuk menekan saksi, polisi butuh celah atau inkonsistensi dalam alibi mereka. Tapi desain parade Tojima ini bikin alibi saya nonton parade itu jadi fakta objektif. Warga emang beneran nonton parade? Jadi mereka nggak berbohong secara teknis. Enggak. Makanya tembok kebisuan ini jadi kayak beton ketiadaan bukti. Polisi nggak punya retakan untuk menyelipkan linggis interogasi mereka. Dan di titik inilah polisi benar-benar menemui jalan buntu absolut. Pendekatan emosional gagal, interogasi gagal. Mereka terpaksa memanggil seseorang yang nggak peduli sama sekali sama beban emosional Kikuno. Seseorang yang cuma peduli pada logika murni. Yap, Profesor Manabu Yukawa, alias Detektif Galileo. Yukawa ini antitesis dari semua emosi warga Kikuno. Dia minggirin semua pertanyaan sosiologis soal siapa yang berhak dihukum. Dia murni membedah ini sebagai teka-teki fisika ruang tertutup. Karena kalau dipikir-pikir, kematian Hasunuma ini paradoks banget ya. Sangat. Dia mati karena asfiksia, alias kehabisan napas. Tapi pintu terkunci dari dalam, nggak ada tanda cikikan, otot leher utuh, nggak ada racun di darahnya. Ini luar biasa sekaligus menakutkan sih. Skenarionya ibarat sihir. Seseorang masuk ruangan terkunci, mencuri seluruh udara dari paru-paru korban, lalu hilang tanpa nyentuh korban sedikit pun. Dan Yukawa ngebuktiin kalau sihir ini nyata, kalau Anda pakai nitrogen cair. Tunggu, nitrogen cair, gimana mekanismenya? Karena ini pasti bukan sekedar nyemprotin gas beracun biasa kan? Jelas bukan? Secara fisika nitrogen cair itu sangat ekstrim. Titik didihnya minus 196 derajat Celcius. Nah, yang dimanfaatkan pelaku adalah rasio ekspansinya. Pemuaiannya maksudnya? Betul. Kalau nitrogen cair kena suhu ruangan, dia langsung mendidih dan berubah jadi gas. 1 liter cairan nitrogen bisa memuai jadi hampir 700 liter gas dalam sekejap. Wow, jadi pelaku nggak butuh tangki besar ya? Cukup wadah kecil yang gampang disembunyikan. Persis. Mereka menyembunyikannya di dalam properti parade, yaitu sebuah kotak harta karun bajak laut. Properti ini didesain supaya berhenti tepat di dekat celah ventilasi kamar Hasunuma.
Tapi sebentar, pertanyaan awam nih. Kalau gasnya super dingin, kenapa kulit Hasunuma nggak membeku? Kenapa kamarnya nggak penuh bunga es yang bakal langsung jadi bukti forensik? Di situ letak kejeniusannya. Mereka nggak nyiram cairannya langsung ke kamar. Cairan itu dibiarkan menguap terkontrol di dalam properti parade dulu. Terus gas yang udah berekspansi disalurkan ke ventilasi. Oh, jadi yang masuk udah murni gas ya? Iya, dan karena gas nitrogen dingin itu lebih berat dari udara normal, dia ngalir ke bawah, mengendap di lantai kamar, pelan-pelan ngisi ruangan dari bawah ke atas. Kayak air yang pelan-pelan menenggelamkan ruangan ya? Iya, Dan kebetulan Hasunuma mandi tidur di atas futon atau kasur lipat rendah. betul. Dia tepat ada di zona maut itu. Dan bagian paling ngerinya dari metode sains ini itu respons tubuh manusia. Gimana maksudnya? Kalau kita mikir orang mati lemas, kita ngebayangin korban merontak, pegang leher, panik kan? Iya, pasti panik nyari udara. Tapi kenyataannya tubuh manusia nggak punya sensor untuk mendeteksi ketiadaan oksigen. Sensasi tercekik waktu kita nahan napas itu karena penumpukan karbon dioksida di darah, bukan karena kurang oksigen. Ah, masuk akal. Jadi selama Hasunuma masih bisa buang nafas normal, ngeluarin karbon dioksida, otaknya nggak sadar ada bahaya. Bener banget, dia terus bernafas tenang. Cuma bedanya, yang dia hirup itu 100% nitrogen, yang nggak berwarna, nggak berbau. Dia hilang kesadaran tanpa rasa sakit. Dan karena udara yang kita hirup tiap hari juga udah mengandung 78% nitrogen, forensik nggak nemuin residu aneh di TKP. Itu yang bikin pembunuhan ini nggak ninggalin jejak forensik, sempurna. Yukawa berhasil memecahkan bagaimana ini dilakukan. Semua kotak udah tercantang, alatnya ketemu, pelakunya warga sindiket. Selesai dong kasusnya? Kalau penulis lain mungkin selesai, tapi ini Keigo Higashino. Plot twist selalu ada di lapisan berikutnya. Waktu Yukawa ngecek timeline hari H, ada anomali. Rencana kolektif itu melenceng kan? Sangat melenceng. Ternyata mesin nitrogen itu nggak diaktifkan secara komunal. Naoki Niikura, si instruktur musik, membelot dan mengeksekusi Hasunuma sendirian di luar jadwal yang disepakati sindikat. Kenapa Naoki rela mikul dosa pembunuhan ini sendirian? Kenapa mengkhianati rencananya sendiri? Karena Yukawa menggali sampai ke psikologi paling kelam di malam hilangnya Saori, 3 tahun lalu. Ternyata Saori bukan sekedar diculik acak sama Hasunuma. Tunggu, jadi ada hubungannya sama istri Naoki ya? Rumi? Betul. Malam itu, Rumi bertengkar hebat dengan Saori di taman. Saori lagi hamil dan mau ninggalin karir musiknya. Rumi marah karena ngerasa Saori membuang bakat emasnya. Terus terjadi dorong-dorongan fisik kan? Iya, Saori terjatuh. Kepalanya membentur sesuatu dan dia berhenti bernapas. Rumi, sebagai manusia biasa, panik luar biasa. Dia kabur dari taman karena mikir dia baru aja ngebunuh murid suaminya sendiri. Dan disinilah nasib ngasih kartu paling jelek ya. Hasunuma lewat taman itu dan nemuin tubuh Saori. Tapi alih-alih lapor polisi, dia malah mindahin jasadnya dan manfaatin rahasia ini buat meras Rumi habis-habisan selama bertahun-tahun. Benar, Hasunuma bukan cuma minta uang. Dia sadis, dia menikmati kontrol psikologis itu. Dan begitu Naoki tahu istrinya hidup dalam penjara rasa bersalah selama 3 tahun, Naoki akhirnya ngambil alih eksekusi itu untuk ngelamatin istrinya dari pemerasan dan ancaman penjara. tepat. Tapi, dan ini twist yang benar-benar bikin saya nahan napas pas baca. Soal jepit rambut ibu kan? Iya. Dari bukti mikroskopis berupa jepit rambut di rumah sampah Hasunuma, Yukawa menyimpulkan satu hal yang sangat tragis. Rumi ternyata tidak membunuh Saori malam itu. Benturan di taman itu ternyata nggak fatal ya. Sama sekali enggak. Saori cuma pingsan karena syok. Waktu Rumi kabur dengan rasa bersalah, Saori masih hidup. Bener-bener bikin merinding. Jadi waktu Hasunuma datang, dia sadar kalau Saori bangun, dia nggak akan punya celah buat meras Rumi. Akhirnya, Hasunuma lah yang benar-benar menghabisi nyawa Saori yang lagi pingsan. Hasunuma secara sadar ngebunuh Saori, menjebak Rumi dalam narasi palsu, dan ngebikin Rumi nyiksa dirinya sendiri dengan dosa yang nggak pernah dia lakuin. Dia nikmatin pertunjukan kehancuran mental Rumi. Coba Anda bayangkan, Anda memikul dosa pembunuhan yang tidak pernah Anda lakukan selama bertahun-tahun hanya karena dimanipulasi oleh monster yang sesungguhnya. Mengetahui fakta ini, apakah balas dendam Naoki bisa dibenarkan secara moral? Itu dilema yang berat banget. Di satu sisi, kalau pakai kacamata hukum pidana murni, Naoki tetap pembunuh berencana. Dia pakai alat mematikan tanpa ada ancaman fisik langsung di kamarnya saat itu.
Tapi di sisi lain, hukum negara benar-benar gagal mengidentifikasi monster ini. Hukum justru ngasih dia ruang aman buat terus memangsa. Kalau negara melanggar janjinya buat melindungi warga, apakah Naoki bersalah karena ngambil peran itu? Fiksi ini jadi cermin sosiologis kita. Ketika otoritas ninggalin ruang hampa keadilan, warga sipil kadang ngerasa harus mengisi kekosongan itu, walaupun harganya sangat mahal. Luar biasa. Penelusuran kita kali ini benar-benar membuktikan kalau parade senyap ini bukan sekedar cerita tebak-tebakan detektif. Sains forensik yang dingin seperti termodinamika nitrogen cair tadi digunakan untuk menyelesaikan masalah emosi manusia yang paling panas, dendam, cinta, dan rasa bersalah. Dan kesunyian parade itu bukan lambang kedamaian ya. Itu justru suara dari institusi hukum yang runtuh. Betul sekali. Menutup penelusuran mendalam kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Ketika sistem runtuh dan orang-orang baik akhirnya terdesak hingga memutuskan untuk melintasi garis moral demi menghancurkan iblis yang kebal hukum, Apakah keadilan benar-benar ditegakkan? tepat. Apakah mereka berhasil memulihkan keadilan? Ataukah tanpa mereka sadari, ketika mesin nitrogen itu diaktifkan dan konspirasi kebisuan disepakati, komunitas ini justru baru saja melahirkan monster jenis baru di antara mereka sendiri. Sesuatu yang layak banget untuk Anda renungkan. Terima kasih sudah ikut dalam Deep Dive kita hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya. Coba Anda bayangkan mengetahui kalau seluruh hidup Anda, trauma terdalam Anda, pilihan romantis Anda, bahkan mungkin hari kematian Anda, semua itu sebenarnya telah diam-diam diprogram oleh seorang asing yang meninggalkan sebuah boneka di tengah malam bersalju 50 tahun yang lalu. Iya, itu premis yang sangat gelap dan sangat nyata dalam konteks cerita ini. Menakutkanmu kan? Hari ini kita akan melakukan penelusuran mendalam ke dalam sebuah karya yang memaksa kita mempertanyakan seberapa besar kendali yang kita miliki atas hidup kita sendiri. Betul sekali. Kita sedang membedah novel kelima dari seri detektif Galileo, Invisible Helix. ya, karya master fiksi kriminal Jepang, Keigo Higashino. Dan misi kita di penelusuran mendalam ini bukan sekedar merekap siapa yang membunuh siapa ya. Kita akan membongkar bagaimana Higashino mengambil konsep biologi yang dingin, mencampurnya dengan tragedi keluarga, dan menciptakan semacam ilusi optik naratif. Ilusi optik itu analogi yang pas. Bagi Anda yang terbiasa dengan narasi thriller yang bergerak cepat, karya ini menuntut cara membaca yang sangat berbeda. Maksudnya berbeda seperti apa tuh? Jadi begini, ini adalah misteri di mana setiap kebetulan kecil, setiap detail medis dirancang dengan presisi matematis. Higashino tidak menyembunyikan petunjuk. Dia taruh semuanya di depan mata kita kan? Persis. Tapi dia memanipulasi kita untuk fokus pada gambar yang salah. Untuk benar-benar memahami mekanismenya, kita harus melihat bagaimana dia merancang fondasi misteri ini. Yang anehnya dimulai jauh sebelum kejahatannya sendiri terjadi ya. Benar. Kita harus kembali ke masa lalu. Tepat. Dia melempar kita ke sebuah prolog yang berlatar di tahun 1960-an, era Olimpiade Tokyo. Era pembangunan besar-besaran. Nah, jika Anda memvisualisasikan ini melalui slide atau bayangan Anda sendiri, pikirkan tentang sebuah kota yang sedang mekar, dipenuhi lampu neon, dan orang-orang dari desa yang datang mencari harapan. Disinilah kita bertemu Hidemi. Seorang gadis dari daerah terpencil di Akita yang bekerja di pabrik tekstil di pinggiran Chiba. Suatu hari di Ginza, dia mengalami momen keputusasaan pas tasnya dijamret. Dan dia diselamatkan oleh seorang barter yang bernama Hiroshi Yano. Dari insiden ini, muncul benih asmara. Romansa antara dua perantau yang kesepian ini akhirnya berujung pada sebuah kehamilan. Tapi tentu saja ini novel Higashino. Ya, tidak ada akhir bahagia yang sesederhana itu. Higashino memasukkan variabel mematikan pertamanya di sini. Hiroshi Yano tiba-tiba meninggal dunia akibat pendarahan subarachnoid. Tunggu, kita harus berhenti sejenak di sini. Karena ini bukan sekedar detail medis acak yang diselipkan begitu saja, kan? Sama sekali bukan. Pendarahan subarachnoid adalah pendarahan mendadak dan sangat katastrofik di dalam otak. Biasanya disebabkan oleh pecahnya aneurisma. Dan bagian yang paling mengerikan? Yang sangat relevan dengan tema cerita kita hari ini. Tepat. Bagian mengerikannya adalah kecenderungan memiliki aneurisma ini sangat bisa diturunkan secara genetik. Wah,
Jadi Higashino menggunakan biologi sebagai semacam bom waktu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bom waktu biologis. Ya, itu cara yang brilian untuk melihatnya. Kematian Hiroshi benar-benar menghancurkan dunia Hidemi saat itu. Dia nggak punya uang, nggak berani pulang ke desa bawa anak di luar nikah. Dan akhirnya mengambil keputusan paling gelap dalam hidupnya. Di tengah malam, dia meninggalkan bayinya di depan gerbang panti asuhan Morning Shadows. Tapi dia tidak meninggalkannya dengan tangan kosong, kan? Nah, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Dia menyertakan sebuah boneka buatan tangannya sendiri. Boneka yang memakai sweater garis-garis biru dan merah muda. Dan di belakangnya, Hidemi menuliskan nama Nozomi dengan spidol. Boneka ini krusial sekali. Boneka ini pada dasarnya adalah sebuah kapsul waktu atau alat pelacak biologis analog. Dia tertidur selama puluhan tahun menunggu untuk ditemukan. Tapi pertanyaannya, bagaimana sebuah boneka dari tahun 60-an bisa memicu pembunuhan di era modern? Karena kapsul waktu itu pada akhirnya akan meledak di masa kini. Bayi yang ditinggalkan itu diberi nama Chizuko oleh pihak panti. Dia tumbuh dewasa, menjadi ibu tunggal, dan ironisnya meninggal karena penyakit genetik yang persis sama dengan ayah yang tidak pernah dikenalnya. Pendarahan subarachnoid. Helix tak kasat mata itu menjalankan tugasnya tanpa ampun. Ya, kematian Chizuko meninggalkan putrinya, Sonoka, sendirian di dunia. Dan kerentanan inilah yang menjadi titik masuk bagi tragedi modern kita. Kesepian itu yang bikin Sonoka jatuh ke pelukan produser video bernama Ryota Uetsuji, ya. Dan hubungan Sonoka dan Ryota ini, wah, ini sangat berat untuk dibaca. Saya bahkan harus menutup buku beberapa kali saat membaca sumber materi kita. Ini bukan romansa yang memburuk, ini adalah mimpi buruk psikologis. Higashino merincinya dengan sangat gamblang. Ryota mengisolasi Sonoka dari dunia luar, melarangnya bertemu teman, memukulinya tanpa ampun. Klimaksnya sangat mengerikan. Ryota menodongkan pisau dapur ke wajah Sonoka dan mengancam, "Kalau kamu meninggalkanku, aku akan membunuhmu lalu bunuh diri." Ancaman klasik namun mematikan dalam sebuah hubungan yang toksik. Dan tak lama setelah itu, Ryota ditemukan tewas mengapung di Teluk Tokyo dengan luka tembak di punggung. Mayat ini memicu masuknya polisi. Tapi saya harus menyela di sini. Silakan. Sebagai pembaca, ada rasa frustrasi. Maksud saya, masyarakat umum sering bertanya-tanya, kalau Sonoka disiksa sedemikian rupa, mengapa dia tidak lari saja ke polisi atau cari bantuan? Mengapa pada akhirnya harus ada pelatuk pistol yang ditarik? Pertanyaan yang sangat wajar. Dan reaksi Anda sangat mencerminkan bagaimana masyarakat memandang korban kekerasan dalam rumah tangga. Justru itulah yang sedang didekonstruksi oleh Higashino di sini. Mengapa dia tidak lari? Jawabannya hanya ada konsep psikologis yang disebut learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Higashino mengambil kiasan klasik fiksi kriminal, yaitu misteri ruang tertutup. Locked Room Mystery. Ya, dan mengubahnya menjadi ruang tertutup psikologis. Pintunya tidak dikunci, tapi pikiran korbannya yang dirantai. Jadi, Ryota menghancurkan mental Sonoka secara metodis ya? Betul. Ryota menciptakan siklus pelecehan sedemikian rupa sehingga Sonoka merasa bahwa dialah penyebab pukulan tersebut. Ancaman bunuh diri itu memastikan bahwa bagi Sonoka, melapor ke polisi sama dengan menandatangani surat kematiannya sendiri. Otaknya sudah diprogram untuk percaya kalau intervensi dari luar adalah satu-satunya jalan keluar. Ya, jadi pembunuhan terasa seperti satu-satunya solusi. Jadi, Sonoka berada di dalam ruang hampa udara, perlahan-lahan kehabisan napas. Dan lucunya, pas Ryota terbunuh, kebebasan Sonoka justru jadi awal masalah hukumnya. Karena polisi menduga Sonoka yang membunuh. Tentu saja, dia tersangka utama. Tapi Sonoka memiliki alibi palsu yang ironisnya sangat kuat. Ah, iya. Ryota sendiri yang nyuruh Sonoka pergi ke Kyoto dan disuruh pura-pura melaporkan dia hilang nantinya. Dan setelah Ryota terbunuh, Sonoka mendadak menghilang tanpa jejak bersama penulis buku anak bernama Nae Matsunaga. Disinilah duo ikonik kita masuk, Kepala Inspektur Kusanagi dan Profesor Manabu Yukawa. Sang detektif Galileo. Dan Kusanagi kesulitan melacak Nae Matsunaga ini kan? Satu-satunya petunjuk aneh adalah buku anak-anak karya Nae. Betul. Buku itu mencantumkan buku fisika akademis karya Profesor Yukawa di daftar pustakanya. Itu aneh banget. Ngapain buku referensi fisika kuantum ada di daftar pustaka buku dongeng balita? Anomali struktural yang sangat besar. Dan di saat yang sama, Yukawa sendiri menunjukkan sisi yang sangat tidak biasa. Dia meninggalkan penelitiannya yang berharga
untuk pindah ke Yokosuka. Merawat ibunya yang menderita demensia parah. Kita bicara tentang pria yang biasanya sedingin es kan, tiba-tiba peduli banget sama kasus penulis buku anak-anak. Sangat di luar karakter. Ibarat melihat kalkulator tiba-tiba bisa nulis puisi. Bukankah mencurigakan kalau Yukawa seolah menyembunyikan sesuatu dari Kusanagi? Dia menyelidiki kasus ini di belakang temannya sendiri loh. Memang mencurigakan, tapi Yukawa tidak menutupi fakta demi melindungi kejahatan. Dia melihat pola yang terlewatkan oleh polisi. Kusanagi tersesat dalam ilusi optik pertama, yaitu fokus pada korban yang menghilang. Sementara Yukawa fokus ke pola yang lain ya. Ya, Yukawa membedah riwayat panggilan terakhir Ryota yang mengarah ke sebuah klub eksklusif bernama VOWM. VOWM. Wow. Yukawa langsung memecahkan teka-teki nama klub itu kan? Vow berarti sumpah, tapi tatakan gelas di bar itu menampilkan gambar panah silang. Crossbow, foe dan bow. Petunjuk linguistik ini membawa mereka ke pemilik bar tersebut, seorang wanita parubaya yang anggun bernama Hidemi Negishi. Tunggu, Hidemi Negishi, Ya, gadis dari prolog kita. gadis Malang dari tahun 60-an yang ninggalin bayinya, ternyata sekarang jadi mamasan bar yang sukses. Dunia mereka akhirnya bertabrakan di masa kini. Berkat kapsul waktu itu, boneka bersweater garis-garis. Jadi, Hidemi ini menemukan foto lama panti asuhan di internet. Dan di foto itu ada remaja megang boneka buatannya. Momen saat dia melihat foto itu, seperti menyalakan korek api di ruangan yang penuh gas bocor. Ibarat menemukan jarum digital di tumpukan jeram internet. Tapi jarumnya menancap langsung ke jantungnya. Dan rasa bersalahnya meledak. Dan predator sekelas Ryota langsung mencium kelemahan ini. Hidemi diam-diam melakukan tes DNA. Dan Ryota sadar kalau wanita yang dia siksa adalah cucu dari wanita kaya raya. Ryota memeras Hidemi. Ya, dengan ancaman akan mengungkap hubungan biologis itu untuk menghancurkan reputasi Hidemi. Tapi dia salah pilih lawan. Hidemi kan ngelihat sendiri memar di tubuh cucunya. Dia tahu Sonoka diancam dibunuh. Dan, ada satu detil lagi. Penyakit Hidemi. Iya, kanker payudara. Hidemi merasa hidupnya nggak lama lagi. Jadi dia memutuskan untuk membunuh Ryota dengan pistol demi memutus rantai penderitaan cucunya. Dia membersihkan alibi cucunya dan bertindak sebagai eksekutor. Tapi saya pengen membahas sisi moralitasnya sebentar. Apakah Hidemi benar-benar percaya kalau pembunuhan ini adalah satu-satunya bentuk penebusan dosanya? Maksud saya, apakah ini tindakan heroik atau cara egois untuk membersihkan hati nurani sebelum dia mati? Ini tema sentral yang diangkat Higashino tentang moralitas dan keadilan. Dari satu sisi, ya, ini bisa dilihat egois. Dia membayar hutangnya karena menelantarkan anaknya dulu dengan membunuh monster itu. Transaksi yang luar biasa gelap ya. Sangat gelap. Tapi bagi psikologi seorang nenek atau ibu, dia sadar sistem hukum tidak akan cukup cepat menyelamatkan Sonoka. Menghabiskan sisa umurnya di penjara adalah harga yang sangat murah bagi Hidemi. Dia menukar sisa hidupnya yang pendek demi kebebasan absolut cucunya yang nggak pernah dia besarkan. Betul. Misterinya mungkin terasa sudah terpecahkan di titik ini. Tapi kita tahu Higashino kan? Selalu ada benang kusut yang masih tersisa. Dan kali ini, twist utamanya justru mengarah ke sang detektif Galileo. Plot twist personal Manabu Yukawa. Ini gila sih, jadi kita bahas kenapa Yukawa sangat protektif terhadap Nae Matsunaga, penulis buku anak yang bantu Sonoka sembunyi. Masif. Kita masuk ke perdebatan antara nature versus nurture. Bawaan lahir melawan pengasuhan. Kenapa Nae menyerahkan bayi Manabu dulu? Karena ayah biologis Manabu itu ilmuwan jenius tapi miskin kan? Betul. Nae ingin ayah biologisnya bisa mengejar karir. Sementara Manabu dibesarkan di keluarga angkat yang mapan. Jadi bakat sains Yukawa yang super logis itu sebenarnya warisan genetik dari ayahnya. Helix tak kasat mata di dalam sel-selnya. Benar sekali. Tapi ada detail masa lalu mereka yang, ya, cukup tragis. Saat Yukawa remaja, Nae pernah mencoba menemuinya dan ingin membawanya kembali. Dan Yukawa remaja menolaknya mentah-mentah pakai logika dingin, memilih orang tua angkatnya dan menghancurkan hati ibunya. Jadi ketika mereka bertemu lagi di kamar hotel saat kasus ini bergulir, ada rekonsiliasi emosional. Rekonsiliasi yang bikin saya mikir keras. Sebelum polisi menggerebek, Yukawa menyuruh Nae pergi, dia membiarkan ibunya lolos. Tunggu, apakah ini berarti Profesor Galileo membiarkan saksi kunci kabur karena bias keluarga?
Terlihat seperti itu kan? Seolah dia mengkhianati prinsip keadilannya. Bukannya itu bertentangan banget sama logikanya selama ini? Di permukaan ya. Tapi kalau kita bedah keputusannya, Yukawa justru menggunakan logika level tertinggi di sini. Dia sudah tahu Nae dan Sonoka bukan pembunuhnya. Karena alibi mereka solid. Tepat. Yukawa memanipulasi waktu. Dia menyuruh Nae pergi bukan untuk lari dari hukum, tapi untuk memberi waktu agar pelaku sebenarnya, yaitu Hidemi, menyerahkan diri secara sukarela. Wow, jadi dia merekayasa situasi agar keadilan sejati tercapai. Sambil menyelesaikan konflik batin masa lalunya. Ini evolusi karakter Yukawa yang sangat luar biasa. Dia menggunakan momen itu untuk berterima kasih kepada wanita yang melahirkannya. Semua benang masa lalu akhirnya menyatu, Hideme dengan Sonoka, Nae dengan Yukawa, dan ini membawa kita ke kesimpulan makna dari judulnya, Invisible Helix, Helix tak kasat mata. Judul yang sangat puitis. Ini bukan sekedar tentang DNA biologi. Ini tentang ikatan keluarga yang tak terlihat. Ia mewariskan penyakit seperti pendarahan subaraknoid, mewariskan kecerdasan analitis. Dan mewariskan trauma serta cinta ya? Ya, insting untuk berkorban bagi darah daging sendiri, meski harus menghancurkan kehidupan kita dalam prosesnya. Menggali semua ini bikin kita mikir, seberapa banyak dari diri kita yang dibentuk oleh pilihan-pilihan tak kasat mata dari orang tua atau kakek nenek kita sebelum kita lahir? Sangat banyak, mungkin lebih dari yang kita sadari. Ya. Pengorbanan pamungkas. Tapi mari kita pikirkan ini. Dengan mengetahui bahwa nenek kandung yang baru saja ia temukan harus menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi demi dirinya, apakah Sonoka benar-benar terbebas? Itu pertanyaan yang berat. Ataukah ia hanya memikul jenis trauma dan rasa bersalah yang baru seumur hidupnya? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.